kuasa, betul. Itu memang kuasa Allah ya. Masya Allah. Makanya Yesus, karena Yesus sudah bilang, saudaraku, Yohanes 16 itu, masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, kepada murid-muridnya, tetapi aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam kebenaran. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ia akan memuliakan aku. Umat Islam yang memuliakan Nabi Isa, tidak menghinakan dia, tidak menelanjangi dia, tidak membuat dia mati di kayu salib, tidak meludahi dia. Kalau Kristen senang, Yesus itu orang baik, orang yang tidak bersalah, diludahi, dicambuk, ditinju. Coba baca tuh, Lukas 26:67. Lalu mereka meludahi dan meninjunya. Allahu Akbar. Malah mereka senang baca Kristen. Kalau dulu kita tuh kita senang ya, waktu jalan salib itu Bunda. Ya betul loh. Iya, kita ikut rame-ramekan jalan salib. Warna ngeri itu. Kalau kita lihat, aduh, orang yang begitu baik, ya utusannya Tuhan, nabinya Allah, kita malah biarkan dia disalib, kita malah ikut senang dengan iblis. Aduh, ya Allah. Itu bos. Kita sapa dulu, ada orang Kristen kayak ini Bunda, yang baru naik Bunda. Silakan Bunda. Iya, selamat sore yang baru naik. Silakan monitor. Selamat sore, assalamualaikum. Siapa yang baru naik ya? Saya tak perhatikan juga. Rini ini Kristen kayaknya. Yang Rini juga baru naik. Iya. Rini, selamat sore. Mana dia? Rini, monitor. Rini kan nama dia nih. Iya, Rini. Rini, selamat sore, monitor. Enggak ada suaranya. Janganlah jadi berhala, teman-teman. Kalau mau naik di atas room, monitor lah. Iya. Jangan takut. Islam Kristen. Sebutkan dulu biar jelas. Iya, betul. Rini, silakan tunjukkan pesonamu. Jangan takut, kami nggak makan orang di sini. Kalau Islam sebutkan salam, kalau Oten sebutkan ya sore, selamat sore ya. Oh, nggak ada suaranya ini Rini ini. Sudah turun. Dia malu Jadi karena pingan di bawah nih, kalau ada yang pengen untuk membuat Bang Al ini umroh, silakan. Bagaimana caranya? Mau bikin donasi silakan. Ada teman-teman pingan di bawah. Usahakan umroh Bang Al kan. amin. Luar biasa usulannya. Luar biasa Ya, usulannya ini. insyaallah. Allah berkehendak, fayakun ya kan? Ada mustahil. Iya. Iya. Maaf Bang Yudi, saya turunkan ya, soalnya noise saudaraku. Iya. Saya turunkan ini Rini ya. Rini kalau nggak monitor saya turunkan ya. Ya turunkan aja Bunda, kalau dia nggak ada monitor Bunda, biar takutnya report lagi. Rini nggak ada lagi, sudah turun. Sudah turun. Sudah turun. Rini nggak ada, sudah turun. Soalnya kalau tidak jawab itu biasanya dia nge-report Bunda. Saya kemarin berapa kali itu ini komal saya itu ini rungkat. Oh. Ya sering rungkat Komal ya, banyak yang report gitu. Iya, banyak report. Naik Iya. diam-diam ternyata nge-report. Di stop ini disapa ini. Tadi dia taping katanya Rum Komal doyan selangkangan katanya. Yang mana Gimana? Bang? Siapa? Ini stop ini taping tadi. Rum doyan selangkangan ini katanya. Padahal dia lupa bahwa selangkangan itu tempat Tuhannya keluar. Nah, saya pakai ini dulu. Betul. Kasihan kita mereka yang nggak punya ilmu. Mereka menghina-hina, padahal mereka menghina dirinya sendiri, bukan kita yang dihina sebenarnya. Betul. Menghina dirinya sendiri. Harusnya sikap ini bersyukur, tanpa selangkangan Tuhannya nggak ada. Tuh benar. Makanya saya bilang seburuk-buruknya binatang lebih buruk otek, ya Allah. Ini namanya Allahu Akbar, insyaallah ya. santri Ya, namanya nama akunnya. Saya kumpul-kumpul dulu saudaraku, pasti. Oh, di atas jadi berhala, tadi di bawah tapingan mantap, melawan terus. Ayo stop, buka ininya. Nama akunnya enggak? Stop cabuli santri, nama akunnya parah ini. Stop memakan congornya babi. Kenapa? Karena congor babi itu Bang, itu dia makan kotoran. Ya stop, biar waras. Berdiskusi sama orang-orang waras ini biar waras kau nih.
Nah, buka dulu. Naiklah ke atas biar diwaraskan otaknya. Lari dia. Dari dia. Nggak, biar diwaraskan otaknya. Sebab belum waras ini. Masih rada-rada. Halo, selamat siang Anto. Anton. Ya. Ya, mohon maaf Pak Anton, dari Islam kah Kristen? Ateis kak. Oh, Lama. ateis yang nggak punya Tuhan ini, yang nggak punya Tuhan. Ateis. Ateis. Nah, coba buka, Iya. buka mulutmu dulu, buka mulutmu. Jadi kalau Orang katakan ateis ateis, itu artinya orang yang tidak tahu dengan pencipta. Itu ateis. Jadi sudah jelas bahwa alam ini dicipta, dia bilang tercipta dengan sendirinya, itulah ateis. Bukan, Enggak, Jadi itu malam, Bang Bang Joni. ibaratnya sama dia tercipta dengan sendirinya Bukan. aja, itu ateis. Bang Joni, itu Ya. Kristen Bang Joni, Kristen dia Bang Joni. Kok ngaku ateis dia? Iya, Kristen itu, Itu Kristen. sudah frustasi itu, kalau sudah ngaku ateis, sudah frustasi itu. Dia nyamar itu karena dia lihat dia kan pernah dia sama saya tuh. Biasa orang oten yang mengaku ateis sudah frustasi. Iya, karena dia udah bingung. Kalau saya tinggalkan Iya. Kristen, saya rugi. Besok ada pesta di sana makan babi. Besok ada acara di sini kita bikin RW. Kalau saya dia tujuan ngaku untuk apa ya ateis, dia karena takut ditanya. iya, Iya. naik lagi dia. Nah, siapa yang naikkan ini? Oh, nggak tahu siapa yang naikkan. Saya nggak naikkan. nggak apa-apa kan ada moderator saya di Kau bawah. oten bilang aja oten, Anton. Jangan kau takut bilang kau oten. Mana tahu kau dapat Siapa ide yang ya. makan bang? Buddha bang, Buddha. Oh, Ada Buddha. agama di Indonesia. Asli Candi Buddha. Borobudur bang. Jadi KTP-mu pura-pura. Buddha nak? KTP-mu Buddha. Candi Borobudur. Iya Buddha. Ah. Iya. Tadi kau mengatakan kau adalah ateis kan? Jadi kalau ateis di sini kan room diskusi agama ya kan? Jadi kalau ateis ada urusan apa di sini, tidak ada urusan lagi, sudah selesai karena kamu gak punya Tuhan kan gitu kan? Jadi nggak ada gunanya kamu masuk room diskusi, tidak ada yang didiskusikan kan gitu. Pertama Mantap, kamu Bunda, masuk tadi mantap, mengatakan, kamu mengatakan pertama kali ya host. Tadi pertama kamu mengatakan ateis ya kan? Betul nggak? Oh, Krishna tidak berbohong bang. Jadi saya bukan abang, saya perempuan. Tadi kamu mengatakan baru masuk saya ateis gitu kan? Kalau ateis nggak punya agama, ya kan? Sekarang kau katakan Buddha. Agama nomor Yang satu mana di yang betul Indonesia kan ini? Buddha. Oke Bunda, Yang mana? boleh ngomong Bunda. Bunda boleh ngomong. Oke Anto, saya Ya. mau tanya Anto. Menurut Anto ini kalau Tuhan dilahirkan itu masuk akal enggak? Ini kan saya bertanya tentang sebagai ini ya Antonya Buddha ya. Saya bertanya tentang Tuhan dilahirkan itu masuk akal enggak ya Anto? Enggak lah, Tuhan nggak dilahirkan. Dewa nggak dilahirkan. Walaupun Buddha masih waras juga yang tanya. Jadi kalau ada orang menuankan anak manusia, mana Anto? Nah, dengar ya Kristen ya, Anto aja sebagai agamanya Buddha dia nggak masuk akal loh Tuhan dilahirkan. Ini Anto masih waras sebetulnya. Kamu sudah salah sendiri saudara Anton. Tadi kamu pertama kali masuk kamu mengatakan ateis ya kan? Lalu yang kedua kamu naik mengatakan Buddha. Nah, akhirnya kami itu yang mana satu yang betul kan gitu ya kan? Memangnya kan begitu. Berapa ya sudah itu ateis itu juga karena di Buddha begitu dia. Bentar dulu bang, ateis itu nggak punya agama, nggak percayanya dengan adanya Tuhan, itu namanya ateis bang. Kalau abang nggak tahu, nggak gitu usah katakan ateis gitu loh. Kalau Tapi di nggak Buddha- ateis kami di sini nggak terima gitu, karena ateis ini apa yang kita mau diskusikan, sedangkan dia nggak percaya dengan adanya Tuhan, ya kan? Apa yang kita mau diskusikan nggak penting kalau ateis, turun aja ke bawah gitu loh. Kalau ateis, tapi kalau dikatakan Buddha, yang kedua kali kamu naik mengatakan Buddha kan? Jadi yang mana satu yang betul saudara? Ya kan? Jujur Saya lah, Buddha. jangan seperti itu. Oke. Agama nomor Tujuan satu kamu di naik ke sini? Indonesia. Oke, tujuan kamu naik ke sini mau apa? Mau diskusi atau bagaimana, Bang? Silakan. Ya nggak ikut sih. Cuman ajaran Hah? Krishna.
Oh, kalau itu kan kami nggak tahu gitu. Kami cuma edukasi daripada Kristen, Bang. Kalau ada abang yang mau sampaikan apa, silakan. Gitu, Bang. Manfaatnya apa itu? Apa tuh? Edukasi itu. Manfaatnya apa? Oh, sangat bermanfaat, Bang. Kalau bagi kami mualaf ini, yang pertama sekali kami edukasi saudara kami yang kami tinggalkan, ya kan? Yaitu yang pertama kali. Yang kedua, kami mau edukasi teman-teman kami yang mau belajar. Kami menyampaikan kebenaran di sini. Di mana Kristen itu yang bengkok-bengkokan, kami luruskan di sini, begitu loh, Bang. Untuk membentengi saudara kami yang Islam, ya kan? Seperti Membentengi Dewa Siwa. orang-orang awam supaya seperti Dewa mereka Siwa. tidak. Gimana? Seperti Dewa Siwa. Kau tahu Dewa Siwa? Iya? Tahu? Tahu kau? Oh. Tahu lah. Seperti apa Dewa Siwa? Enggak tahu, saya cuma dengar aja namanya. Oh, begitu. Iya, Bang. Begitu, Bang, karena sekarang banyak sekali misionaris, ya kan, memasuki kampung-kampung. Orang sudah punya agama, mereka masuki kampung-kampung itu untuk membuat itu orang itu murtad dengan cara membawa Indomie itu, membawa beras, membawa gula, lalu ada amplop di dalam isinya uang, gitu loh, Bang. Jadi mereka ini menggunakan itu untuk membawa orang itu. Kayak gitu. Nah, begitu, Bang. Udah nggak ada Makanya kami di sini diskusi, gitu kan. Nah, jadi kami tujuan utama saya pribadi untuk mengedukasi saudara saya yang masih di Kristen itu. Mana tahu mereka menonton, ya kan? Mereka mendengar, gitu kan? Mana tahu mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bisa kembali kepada fitrahnya, mendapat hidayah, gitu, Bang. Silakan, Bang. Diajarin seperti Krishna ya? Diajarin Nggak yang tahu benar. saya. Kalau dewa saya nggak tahu, Bang. Yang saya pelajari, ya, satu-satunya di dalam Islam itu kan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, itu yang saya pelajari, Bang. Kalau masalah Buddha itu saya nggak tahu, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, udah. Sudah nggak ada. Udah jamar. Nah, Ada saja. Lucu juga. Pertama dia masuk mengatakan ateis. Kedua katakan Buddha. Aduh, kenapa sih nggak pede kali gitu loh. mau Itu mualaf lah. aja malu bunda dia. Ya Allah ya Karim. Ini akun, kalau saya pakai akun ini Abang Al, selalu ada yang telepon. Pasti mereka mengatakan, turun kau, jangan kau bongkar-bongkar katanya. Nanti di Sumba Barat Daya nanti mualaf semua gara-gara kamu katanya. Oke, ada lagi yang mana ya? Bawa otennya tadi, makanya tuh nyamar-nyamar dia. Mau debat pasti Iya. gak menang. Selama saya mengikuti room-room diskusi seperti ini ya, nggak pernah saya melihat ada pendeta sekalian pun, pendeta sekalian pun, nggak pernah saya ketemu yang mau diskusi dengan baik gitu loh. Karena apa? Mereka ini ketika kita minta data, pasti mereka bingung gitu loh. Karena kenapa mereka bingung? Mereka memaksa anak Bunda Maria ini menjadi Tuhan. Nah, ketika kita minta data pasti bingung di situ. Akhirnya terjun bebas ataupun menghujat. Nah, itu cara-cara mereka itu. Mana pernah saya ketemu ada yang mau diskusi dengan baik? Nggak ada tuh. Bunda, saya baru nggak loh. Saya tadi nggak pala saya simak kali dia. Saya baru nggak ya yang taping tadi bilang. Setahu kalau Siwa sama Krishna itu di Hindu lah. Kalau Buddha mana itu namanya? Iya, iya. Iya, betul. Kalau di Dewa, dia apa nyamar namanya tuh. Siwa? Nyamar dia. Macam kemarin juga bang nyamar ke Islam. Nggak ada itu nyamar ke Islam. Kita dari assalamualaikum aja udah ragu awak kan apanya. Jadi tak tes lah. Kalau Muslim coba lu. Kalau tayamum itu berapa rakaat saya bilang kan. Udah bingung dia, ketahuan jadinya. Makanya tadi saya nanya juga bang, kamu kan Buddha, coba menurut kamu kok Tuhan dilahirkan masuk akal enggak? Kan dia jawab enggak, soalnya pernah kejadian kayak gitu, ada yang mengatakan dia Buddha masuk akal katanya, kan nampak kali otennya kan?
Tapi rata-rata Ada Bang, tamu di kebanyakan- atasmu bang, bentar dulu bang. Itu tamu ada di atasmu itu bang. Siapa namanya itu? Selamat sore. Yang baru naik ini siapa namanya? Sore. Ya, selamat sore bang. Mohon maaf, abang dari Islam kah Kristen bang? Kristen. Kristen, oke. Salam kenal ya bang. Saya dari NTT. Selamat bergabung ya. Abang mau diskusi dengan baik bang? Saya mau nanya ke kalian bilang Yesus Muslim, padahal Yesus nggak dituliskan di Al-Quran. Silakan siapa mau jawab bang? Siapa mau jawab? Hostnya kah? Siapa mau jawab? Ya, jawab aja lu pada. Jadi Coba kalau ulangi ada pertanyaannya. Silakan bang. Yesus itu bukan Muslim, dia nggak dituliskan Isa di bin Maryam. Nah, Isa bin Maryam itu dia apanya. Jadi Quran itu udah menerangkan seterang-terangnya tentang pembelotan-pembelotan, kitab-kitab Spanyol yang dikucuri-curi, yang telah diselewengkan. Jadi Isa bin Maryam tuh, itu cuma dia bedanya itu aja. Kalau yang disalib itu bukan. Yang diserupakan saja, padahal Isa bin Maryam itu diangkat oleh Allah SWT ke langit. Itu di situ dia. Jadi tipu daya iblis itu untuk menyesatkan anak manusia bermiliar-miliar. Sekarang orang sesat di dunia ini, ya gara-gara itu aja. Orang yang disalib itu diserupakan seperti Nabi Isa. Gitu dia. Begitu ya bang ya, sudah dijawab ya. Boleh saya bertanya sekarang? Tunggu dulu. Bagaimana belum. Tuhanmu siapa bang? Tunggu dulu bentar. Apakah Masa tulisan kami Lukas tuan Wahyu rumah di dari sini, Allah? kami diperintah bang. Seharusnya kami tuan rumah dulu yang bertanya dong, baru kamu. Belum Ya kan? selesai aku Kamu bertanya. Belum. kan sudah dijawab. Ya giliran saya Belum bertanya juga selesai dong. semuanya. Apakah Ya, masa tulisan kamu Lukas mau- Wahyu dari Allah? Apa? Apakah tulisan Lukas Wahyu dari Allah? Kok Lukas ini? Lukas di mana? Di Lukas mana ada di Al-Quran? Ya makanya aku tanya. Yesus juga nggak ada di Al-Quran. Ya memang nggak ada, nggak ada di dalam Al-Quran. Ya, terus, Di Al-Quran ya itu udah, Nabi Isa. jadi fix dia bukan Muslim. Itu aja pertanyaan. Sekarang saya bertanya sama kamu dulu ya. Ya jawabannya Siapa apa? tuh? Yesus itu Muslim atau enggak? Nah, kenapa kalian bilang iya? Tadi kan sudah dijawab sama abang itu tadi loh. Kamu tanya Iya, lagi gitu kan? Ya pertanyaannya nggak cocok dengan ini, karena kalian bilang oh Yesus nggak, Lukas nggak ada di Al-Quran, kok bisa-bisanya Lukas tulisan Allah. Terus saat aku tanya, ya kalau begitu Yesus orang Muslim dong. Oh iya dia Muslim, gimana? Nggak masuk akal. Itulah karena Spanyol itu. Cerita yang ditulis Karena Spanyol. Itulah dia jadi berubahnya di situ dia mengklaim padahal bukan Isa bin Maryam. Kalaupun Yesus itu tadi, kalaupun memang itu, kami nggak yakin bahwasanya yang disalibkan itu Yesusnya nggak ada, nggak akan sampai ke situ kami, nggak akan mau tergiring ke Jadi- situ. jadi Jadi karena jawabannya itu, Yesus itu yang disalibkan jawabannya itu Muslim tadi, atau itulah tidak? juga si pengkhianat itu tadi, yang diserupakan. Itulah yang diberitakan Biar saya Allah dalam jawab aja ya. Quran. Biar saya jawab ya, tidak Bang Sedot. bisa. Di dalam kitab Abang. Oke gini, Bang Sedot, di dalam kitab Abang Yesus itu beragama apa semasa hidupnya? Yahudi. Yahudi ya. Yahudi. Yudaisme ya agamanya. Yudaisme. Yahudi itu nama ini ya. Yudaisme namanya agamanya Yesus. Yesus memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi Yesus itu tidak membawa ajaran Kristen. Yesus membawa ajaran Esa, tidak Trinitas. Trinitas itu ajaran dari siapa, Bang? Coba. Kenapa kami meyakini bahwa Yesus itu Muslim? Karena Yesus itu bertentangan dengan ajaran Kristen yang dibawa oleh Paulus. Faktanya apa? Faktanya Yesus sunat, kalian sunat tidak. Melarang makan babi, kalian menghalalkan babi. Bertentangan tuh. Yesus sujud, kalian Kami bukan tidak. Advent. Fargoy. Kami bukan Advent. Kami Protestan, bukan Advent. Iya, Protestan kalian memang. Di mana Iya, dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Di 2 Yohanes 1 nomor 7 Yesus dikatakan sebagai manusia. Bahkan di Yohanes 17 nomor 3 satu-satunya Tuhan yang benar itu hanya Bapa.
Datang Paulus membawa ajaran Trinitas itu dari mana? Janganlah di kepala, nggak ada hubungannya. Ya ini hubungan berkaitan dengan isi Alkitab Abang kan sebagai Protestan. Menurut dia Jadi fiksi apa coba? Yesus itu bukan Muslim itu intinya. Kalau kamu memang nggak bisa jawab, kalau memang kamu tahu, sekarang kita mau tanya kamu deh. Yesus ini beragama apa? Coba, bisa nggak kamu? Wahyudi. Wahyudi. Apa Wahyudi? Ngomongnya pun nggak betul itu. Bukan Yahudi, Wahyudi katanya. Ngomong aja pun sudah salah. Enggak, kalau kita bilang, kalau kita harus Yahudi bilang di TikTok, di TikTok ini tunggu dulu. Di TikTok ini kita harus bilang Wahyudi. Kalau kita bilang namanya langsung bisa di-ban sama TikTok. Nah, iya. Ya udah. Enggak Lanjut. mungkin. Itu bangsa, Wahyudi itu bangsa. Bukan kau bilang tutup kitab Taurat. Untuk Apa arti penggenapan? Aku tanya arti penggenapan apa? Maka Surat apa tadi? Mana tadi? Nih, Al-Araf kita ulangin lagi ya. 16 ayat 17 toh. Al-Araf 16 ayat 17. Dikatakan di situ, kan Abang jelaskan mulai kan dari situ. Al-Araf tadi, yang penyesat tadi. Nih. Nih, ya, kita mulai di sini ya, di dalam surah Al-Araf ayat 17 ini tadi ya. Apa katanya? Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka, kebanyakan mereka bersyukur. Oke? Di sini ya, Allah itu menyampaikan watak dari iblis tadi yang berupaya untuk menyesatkan. Kan gitu. Ini kita kaji dari sifatnya dulu, dari karakternya. Karakter dari Paulus ini menyesatkan atau memberikan petunjuk. Nah, aku buka tadi Lukas 2 nomor 21. Nomor 8. Nih, kita korelasikan dengan apa dikatakan Yesus di sini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, Paulus datang memakai nama Yesus, di mana dalam KPR 9 nomor 3-5 dia mengaku-ngaku telah bertemu dengan Yesus. Sementara kata Yesus, kalau ada orang yang mengatakan begitu, KPR nomor janganlah berapa, kamu saudaraku? mengikuti mereka. Apa tidak? KPR nomor berapa? KPR 9 nomor 3-5. Lanjut, Oke. saudara. Nah, di situ Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan sosok Yesus. Nah, di mana sosok Yesus di situ berkata kepada Yesus, kepada Saulus, 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 siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus, ya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oke, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Yesus mengatakan bahwasanya Paulus itu penganiaya. Sekarang saya tanya sama Pak Ampi, sosok yang melakukan perbuatan aniaya, apakah memiliki akhlak? Tidak. Tidak, ya. KPR 9 nomor 3-5, Yesus mengatakan Paulus itu tidak punya akhlak. Sementara surah Al-Qalam ayat 4 mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Surah Al-Adab 21, ya, Allah mengatakan sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik untuk kotiru bagi kami yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, lalu kubawa dalam surah Al-Araf ayat 17 tadi, ya, disebutkan di situ ciri-ciri dari si penyesat tadi, iblis tadi. Apa ciri-ciri dari iblis? Menginginkan kesesatan atas diri manusia.
Oke, sementara dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus menyebutkan ciri-ciri si penyesat yang mengarah kepada siapa? Mengarah kepada Paulus. Karena Pauluslah yang akan memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Lalu kita lihat dalam Tesalonika 2 nomor 21, 2 Tesalonika 2. Halo. Nika 2 nomor 11. Apa kata Yesus, kata Tuhan kami di sini? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ciri-ciri dari penyesat yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 adalah percaya akan dusta. Sepakat, Ampi? Sepakat? Bagaimana pertanyaannya, saudaraku? Bagaimana pertanyaannya? Di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah adalah orang-orang yang percaya akan dusta. Sepakat? Kalau disesatkan oleh Allah, memang saya percaya. Iya kan, sepakat. Oke. Sementara ya, di dalam Roma 3 nomor 7, Roma 3 nomor 7, Paulus berkata, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, Paulus mengaku dirinya berdusta, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdusta? Sementara dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, ya, orang-orang yang disesatkan Allah adalah orang-orang yang menyebabkan dirinya percaya akan dusta. Oke, sementara Paulus menyatakan dirinya dalam Roma 3 nomor 7 telah berdusta dan dia tidak mau dihakimi sebagai orang berdusta. Berarti Paulus sedang membenarkan dusta yang dilakukannya dengan alasan demi kebenarannya Allah. Nah, sekarang ini lagi dalam Yohanes 8 nomor 44, apa kata Yesus lagi nih? Mengarah pada Paulus lagi. Iblislah yang menjadi bapakmu atau Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ini salah. Yohanes 8 nomor 44. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Roma 3 nomor 7, Paulus menyatakan dia berdusta atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Siapa bapak atas segala dusta? Bapak atas segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Oke, siapa ini bapak saudaraku, abang? Tunggu dulu. Tidak, abang salah. Tunggu dulu, Ampi. Konteksnya bukan ke Paulus. Tunggu dulu Ya, silakan. Tunggu dulu narasi. Roma 3 nomor 7, Paulus tidak mau dihukum ketika dia berdusta. Karena dia mengatakan dia berdusta demi kebesarannya Allah, kebenarannya Allah. Yohanes 8 nomor 44, kata Yesus, ya, ciri-ciri dari iblis itu tadi yang bertuhankan kepada iblis, ya, dia berdusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Pas kan? Paulus pun menyatakan berdusta atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, poin yang mau aku sampaikan di sini. Sudah. Baik di dalam, sedikit lagi nih Dinda, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible sendiri, disebut ciri-ciri Paulus mengarah kepada si penyesat. Ketika kau menuntut di dalam Al-Quran, sebut nama Paulus. Di dalam Bible pun, Yesus itu tidak pernah menyebut nama Paulus. Dalam Bible pun, Bapak tidak pernah menyebut nama Paulus. Jika memang Paulus ini adalah sosok yang memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang baik dan pantas untuk ditiru, sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak maupun Yesus mengatakan sesungguhnya Paulus berada dalam budi pekerti yang agung. Ada atau tidak? Atau yang kedua, sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak maupun Yesus memerintahkan orang-orang untuk mengikuti Paulus, menjadikan Paulus sebagai suri tauladan. Ada atau tidak datanya nih, Ampi? Bapak maupun Yesus mengatakan Paulus itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Adakah? Ada atau tidak, Ampi?
di mana Bapa maupun Yesus memuji akhlaknya Paulus dan memerintahkan orang-orang untuk mengikuti Paulus. Ada atau tidak? Ampi, Sudah kah abang? Kok sudah selesai kah? Maksudnya udah selesai. Aku mau konfirmasi ini ada atau tidak ayat di dalam Bible di mana Bapak maupun Yesus memuji akhlaknya Paulus, mengatakan sesungguhnya Paulus itu memiliki budi pekerti yang agung, atau Bapak ataupun Yesus memerintahkan orang-orang untuk mengikuti Paulus. Ada atau tidak? Sudah. Ya silakan, ada atau tidak Sekarang- gitu loh datanya. Sekarang 1 Tesalonika 2 ayat 10. Oke, itu jawabannya berarti ya. Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Tesalonika, Filipi 3 ayat 17. yang mananya dibuka Ampi? Yang mana ini? Tesalonika 2 atau Korintus Filipi? 6 ayat 3 sampai 6. Aduh, gila ini. Satu-satu lah, yang mana dibuka lo Dinda? 2 Korintus 6 ayat 3 sampai ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 6. Ampi, coba fokus Ampi ya. Yang saya minta itu perkataan dari Bapak maupun Yesus. Korintus ini perkataan Iya, Paulus. sekarang loh. begini. Sekarang begini saudaraku. Enggak, yang saya minta Sabar, itu perkataan gantian. dari Bapak maupun Yesus, bukan perkataan dari Paulus Tadi- kembali. Begini saudaraku, tadi kau bawa ayat-ayat ini, semua ini juga ayat-ayatnya Paulus ini. Macam ini, 2 Tesalonika 2 ayat 11, Roma 3 Iya. ayat 7, itu kau bawa ayat-ayat Dengar Ampi ya, Paulus. dengar Ampi ya. Terus Dengar Ampi ya. KPR Iya. ini, kisah para Iya. rasul ini orang-orang ini Paulus. Begini saudara, Ya, sabar, dengar, gantian KPR saya itu dulu, Lukas. gantian saya menjawab. Roberto Lukas, dengar Ampi ya. Begini, Kenapa? saudaraku. Saya sampaikan dulu samamu, saya luruskan dulu kenapa saya mengutip perkataan-perkataan Paulus ya. Karena memang saya ingin menyampaikan kepadamu siapa Paulus menurut Paulus. Siapa Begini Paulus? saudaraku, Dengar seharusnya dulu Ampi. Ampi dengar dulu. Ampi. seharusnya Anda Kenapa membuktikan, saya sabar bawa dulu kitab saudaraku. surat-suratnya Paulus? Aduh, Karena Faruk, saya ingin Faruk kok terlalu memaparkan kepada merasa memenang kamu sendiri, siapa susah. Paulus menurut Paulus. Sekarang- Orang-orang Islam di bawah dan orang-orang Kristen di bawah. Lihat ini diskusi yang macam Sabar begini. dulu Ini kan loh, giliran sabar dulu. saya. Kau kan bilang tadi ke aku, kau pun Faruk tadi membawa surat-surat Paulus. Iya, aku bawa surat-surat Paulus. Kenapa? Karena aku menyampaikan kepada kamu siapa Paulus menurut Paulus. Kalau siapa Nah ini Paulus menurut itu Paulus tadi. juga. Yang Nah, saya yang bawa saya ini tanyakan- Paulus menurut Paulus juga. Enggak, yang saya tanyakan sekarang siapa Tapi Paulus begini menurut Yesus? saudaraku, kasih saya bernarasi dulu saudaraku. Kasih saya bernarasi gantian. Kau Iya, sudah yang pasti saya- lebar, saya Abi. sudah dengar. Sabar, Lima nanti detik, saya ya. jawab pertanyaanmu. 5 detik, 5 detik, Sabar, 5 nanti detik. saya jawab pertanyaan. 5 detik, abis ini kau ngomong 5 detik, oke? Saya jawab tanyakan, pertanyaanmu, Abi, silakan. Oke, yang saya tanyakan siapa Paulus menurut Yesus, bukan siapa Paulus menurut Paulus. Maka saya minta perkataan Pak Yesus. Sebut satu ayat di mana Bapak maupun Yesus ya mengatakan Paulus ini berakhlak, berbudi pekerti yang agung. Sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 kau sudah akui. Yesus menyatakan Paulus itu nggak punya akhlak karena dia mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu. Silakan Ampi, perkataan Sekarang Yesus ya. gantian saya Faruk. Ya, Jangan silakan, Faruk, silakan. Yang saya minta perkataan jangan Yesus. Faruk Silakan, kau Ampi. terlalu, aduh. Kisah para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanan ketika ia sudah dekat ke Damsyik, tiba-tiba cahaya dari langit memancar dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergi ke dalam kota. Dikatakan kamu apa yang harus kau perbuat.
itu Yesus sudah bilang bahwa dia mengutus siapa ini? Apa itu? Siapa noise? Siapa noise? Selain Ada musik. Iya, siapa noise? Ah, kau yang noise, Ampi. Kau sengaja. Sengaja bikin noise dia berkabur. Sembarangan kau ya, The King. Aku mute dari tadi ya, The King. Siapa yang noise? Kau noise, Ampi. Di mute kau itu, kau noise. Kau noise, di mute itu, di mute. Kau noise. Malah ke Google dia. Ampi kau noise. Gak ada yang nyuruh kau ke Google. Kemiut itu Ampi, kemiut. Kemiut Ampi. tadi telepon harus ada. Ada musik Ampi. Walah. Sengaja itu dah. Sengaja itu. Bikin gara-gara dia. Faruk sabar, saya tidak lari Faruk. Saya tidak lari, saya akan membuktikan juga. Sabar. Di kisah para rasul 9 ayat 3 sampai 6 ini, di sini Yesus telah memvalidasi, dengar Faruk. Faruk kau dengar, Yesus telah memvalidasi dan memberikan legitimasi buat Paulus untuk kita kafir. Di sini ya, kisah para rasul 9 ayat 3 sampai 6. Sekarang saya mau tanggapi kau punya pernyataan dari tadi. Pertanyaan saya, jadi Islam yang ada nonton di bawah dan Kristen ini adalah apologet hebat yang menurut saya dia tidak sekolah. Menurut saya Faruk ini tidak sekolah. Karena apa? Pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan lain. Pertanyaan saya simpel, di manakah tertulis di dalam Al-Quran nama Paulus sehingga Anda membahas Paulus? Tahu dari mana kau Paulus? Sehingga kau membahas Paulus. Begitu. Jadi Faruk kau ini bodoh. Halo. Jadi Faruk kau ini bodoh. Kau ditanya apa? Kenapa kamu membenci Paulus? Karena Paulus kan membuat hal yang kasih ya juga kita bahas. Itu ya. Ampi itu suara P mundur kau. Ada yang nelpon dia, suara P-nya pakai lagu. Ampi. Kemiut, Bang Faro kemiut. Aku minta tunjukkan data di mana Yesus maupun Bapa ya itu mengatakan Paulus itu punya akhlak. Paulus itu memiliki budi pekerti yang agung. Bahkan Bapa ataupun Yesus sebut satu ayat di mana Bapa maupun Yesus memerintahkan kalian untuk mengikuti dan percaya kepada Paulus. Itu yang ku tanya. Terus kau bilang, ya, di Quran kan gak ada disebut nama Paulus. Jangankan di Quran, di Bible pun Bapa maupun Yesus gak pernah menyebut nama Paulus. Bukti dari pernyataanku ini pertanyaanku. Pertanyaanku yang mana? Sebut satu ayat di mana Bapak maupun Yesus mengatakan Paulus itu punya akhlak. Paulus itu layak untuk diikuti. Sebut. Kalau tidak ada, berarti kalian berdasarkan angan-angan dan khayalan kalian mengikuti Paulus. Faruk jangan framing lanjut. Saya selek. Kenapa kau bodoh? Karena kau tidak memahami pertanyaan saya. Di manakah nama Paulus di dalam Al-Quran? Dengar. Gantian saya. Kenapa kau takut gantian? Faruk, gantian saya.
Kan giliran aku diam dia tahu Sekarang itu. kau takut sekarang. Kan aku diam dia tahu itu. Ini ada gila-gila si Ampi ini kurasanya. Kau bawa tentang kau bawa tentang di dalam Al-Quran tentang Al-Af. Sekarang saya akan menjelaskan kepada engkau bahwa apa kau benci Paulus? Nah, kita baca di Galatia 1 ayat 9. Ampi, Galatia simak 1 pertanyaanku ayat Ampi. 9. Ampi menurut Yesus Ampi, bukan menurut Paulus. Tadi sudah bergilir, kenapa kau takut sekarang? Kenapa kau saya sudah jawab tadi? Sekarang sudah giliran kau Ya, dia. yang saya tanyakan siapa Galatia Paulus 1 menurut ayat Yesus? 9. Seperti yang telah kami katakan, diam, Fal. Kenapa kau kejang? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi. Pertanyaanku tengok ini Ampi, di papan tulis tengok ini menurut Yesus, bukan menurut Paulus. Kamu Yang- tadi tidak menjawab pertanyaan saya, kok kenapa kejang? Aru, kenapa kok diskusinya begini? Kenapa Nah, kejang? yang kutanyakan siapa Paulus menurut Yesus, bukan siapa Paulus menurut Paulus. Jangan bawa kitab Kau Galatia jawab dan dulu tulisan-tulisan saya, Paulus. tadi kau belum jawab nama Paulus tercatat di dalam Al-Quran atau tidak. Sehingga kau membahas Paulus. Kau ini tahu pertanyaan, bisa menyimak pertanyaan, tidak dulu kau sekolah itu kok ada pelajaran teknik dasar menyimak atau tidak. Kenapa kau bodoh Jangan begini? nangis lu Dinda Ampi, jangan nangis, simak pertanyaanku itu. Pertanyaanku disimak Dinda. Seperti yang telah kau diam, ini giliran saya Faru. Kenapa kau begini kak? Menurut Tadi kau Yesus jelaskan saya bukan dia. menurut Paulus. Seperti dengar, kau saja tidak jawab pertanyaan saya bahwa tercatat di mana Paulus punya nama di dalam Al-Quran sehingga kau membahas. Kau tahu dah. Di Al-Quran bahkan aulamu saja takut menyebut Paulus pun nama kok. Kau ini sekarang Maaf teman-teman, ya si Ampi udah gila teman-teman. Ampi udah gila. Aku udah bilang sama kau tadi Ampi, jangankan Iya, Al-Quran. Galatia kok besar dulu Faru. Jangankan Al-Quran, Bibel sendiri, Bapak maupun Yesus itu nggak pernah menyebut nama Paulus. Dalam Al-Quran juga mengatakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mengatakan Jika memang Bibel terkhusus Bapak maupun Yesus pernah menyebut Paulus, sebut datanya di mana? Kapan Bapak maupun Yesus mengatakan Paulus itu punya budi pekerti yang agung? Kapan Bapak maupun Yesus memerintahkan jadi kau untuk Islam di bawah dan Paulus? Kristen di bawah. Lihatlah. Loh, kok jadi nangis kok Ampi? Kalau lama di meja diskusi makin gila Ampi. Gaya berdebatnya seperti ini. Gaya berdebatnya seperti ini. Dia kan orang gila seperti Muhammad. Makanya dia gila. Giliran saya bicara. Udah, nggak bisa diskusi menghujat ke ujung-ujungnya. Aku kan udah bilang kan, jangankan Al-Quran, Bibel sendiri ya tak pernah menyebutkan nama Paulus ketika mengutip perkataan Bapak maupun perkataan Yesus. Buktinya saya ini, buktikan aku nih salah ketika mengatakan seperti itu. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak maupun Yesus mengatakan sesungguhnya Paulus memiliki budi pekerti yang agung. Atau sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak maupun Yesus memerintahkan kalian untuk percaya dan mengikuti Paulus. Nggak ada kan? Berarti aku benar. Gitu loh. Aku nggak bilang ada dalam Quran, enggak, cuman aku menceritakan, ya, menyampaikan, ya, ciri-ciri di dalam Al-Quran perihal tentang si penyesat yaitu iblis itu mengarah kepada Paulus. Aku menyampaikannya melalui ciri-ciri, gitu loh. Begitu juga ketika aku bawa Lukas 2 nomor 21 nomor 8.
Di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, Yohanes 8 nomor 44, KPR 9 nomor 3 sampai 5, semua kan ciri-ciri yang kusampaikan. Gitu loh. Ampi ini lama kami jadi diskusi makin gila. Bapak Ro, aku membenarkan ya. Berarti omongan Pak B, berarti aku benar gitu, bukan berarti aku benar kan gitu. Berarti aku benar gitu. Iya, berarti aku benar. Benar, bukan benar, benar. Namanya juga orang Sunda loh itu. Orang Sunda. Orang Sunda ngomong kayak gitu ya. Ada Pak Wiro di bawah. Ada Pak Wiro. Siapa Pak Wiro? Naik. Ada Pak Wiro di bawah, naik Pak Wiro. Aduh, Siapa ada Pak lagi Wiro? dia. Pak Wiro ada, bapakku lah. Aduh. Mana lah aku tahu, naik. Ada Pak Wiro di bawah. Pak Wiro, minta naik lagi Pak Wiro. Aku naikkan kenapa gak bisa, aduh. Pas kali keretaku rusak inilah, aduh. Iko, keretaku parah Hai. kali loh Iko. Kenapa? Gak bisa diselamatkan lagi. Kenapa? Udah parah kali, rangkanya rusak, mesinnya udah kena, Kenapa? udah jimlet. Cair deh, kau yang cair kiraku. Diberkatilah Bunda. Cair dong, diberkatilah kau Mbak ini, Bunda Lili. Kenapa motormu? Tengok ya, aku semalam sudah habis hampir 2 juta perbaikannya. Ternyata kan rangkanya propos, oke? Nah, aku bawalah hari ini, aku sorong tadi itu ke bengkel besar, Honda punya, itu. Ternyata banyak lagi mau diganti, belum lagi mau dicek mesinnya. Ternyata dalam mesinnya itu sudah berkarat, masuk air asin itu tadi. Iya. Jadi daripada dilanjutkan nanti ganti rangka itu udah jutaan gitu loh. Daripada dilanjutkan mending beli sepeda motor second. Iya, itu jauh lebih baik. Tapi Iya, udah terlanjur keluar duitmu 2 juta kan? Itulah namanya kita nggak tahu kan. Makanya aku tengok tadi Pak Wiro, senang kali aku. Mana Pak Wiro naik Pak Wiro? Motor Udah second pada kan ada yang di 5 juta, 6 juta kan ada kan? Nggak ada yang jual Supra X125 harganya itu 12 juta. Supra X125. Tahun berapa? Sedikit lagi nyawangku kurang. Ada Pak Wiro tadi di bawah, makanya ada Pak Wiro. Nggak tahu aku mana Pak Wiro naik. Nggak ada lagi. Dua. Ya sehat-sehat ya Pak Wiro ya. Aku kemarin ketemu sama Pak Wiro waktu di Miran Api. Ternyata Pak Wiro tuh orangnya masih muda, gagah. Badannya pun proporsional Apa badan. sih? Aku nggak tahu nama akunnya Wiro apa sih? Wiro 212. Oh nggak tahu, aku nggak kenal. Wiro 212. Kita sapa dulu ini ya. Berena ngobrol. Putra, selamat sore Putra. Putra. Sepeda Putra. aja buat kerja. Boleh bang, pakai sepeda aku boleh. Cuman kan kadang kan mau kemana-mana gitu loh. Contoh kita pertemuan api, apalagi ini dari pusat, sudah ada kegiatan itu. Ya setidaknya sebulan sekali kita harus dakwah ke masjid-masjid atau musola untuk menyampaikan ilmu kristologi. Kan nggak lucu nanti itu. Misal ada masjid di daerah Parluasan, mengundang Bang Faruk untuk berbicara tentang kristologi dan mendengarkan kisahku, mualafku. Ada Bang Faruk Syanipar, kita tunggu Bang Faruk Syanipar datang. Datang aku naik sepeda bang. Mana Bang Faruk? Ada apologet Islam mau datang ke masjid kita katanya. Ditungguin aku mana? Udah lewat aku ini udah datang. Bukan karena aku datang naik sepeda. Mana? Bang, kalian nunggu siapa bang? Nunggu Bang Faruk bang. Aku Bang Faruk bang. Udah aku gak usah bohong. Sini aja tunggu kau kan. Masa nih sepeda bang? Jauh kali lah aku menggoes itu. Yang betul-betul aja lah. Yang kalian pikirnya dari lapangan bola atas menuju Parluasan itu dekat, jauh itu. Ya enggak aja. Kalau sepeda listrik oke lah, solusinya sepeda listrik. Tapi sepeda listrik itu kan nggak jauh dia.
nggak kuat itu sepeda listrik gitu loh. Padahal aku ada yang ingatkan Mbak Esti punya cincin kecubung. Iya, aku lagi nyari. Mana cincinku itu? Aku pun lupa taruh di mana. Tunggu siapa dulu Oke, ini? kita sapa AB, dulu selamat. siapa? Si Iya, Yun AB, sama selamat. AB. AB, selamat sore. Cari dulu nanti cincinku itu. AB, selamat sore. AB, AB, oke, Yun, selamat sore. Yun, gak bisa rupanya kau pinjamkan uang siapa di situ, Bang Faruk? Aku minjam jujur ya, aku bilang ya, jujur ya. Ini orangnya nggak ada kan? Semalam aku minjem uang Nora loh 500.000, belum kupulangkan sampai sekarang. Enggak, Malu dia. gue ya dia. Kalau Aku itu kalau aku minjem tanggal ini, aku kalau minjam ini, kalau nggak dekat-dekat kali nggak berani aku. Semalam aku udah janji sama Nora, aku pulangkan malam uangmu itu karena keretaku tuh mau aku jual sama Bang Andi Bala. Rupanya parah kali keretanya. Aku pun gak tega akan menjualkannya sama dia, nanti jadi bahan gadoan. Ya bener saja, ketika kita jemput keretanya dari bengkel pertama, kropos semua, gitu loh. Jadi nggak Makanya kalau jadi, karena Bang Andi Bala itu udah mau beli clear itu kereta tuh 12 juta. Jadi kalau udah kereta itu kujemput kan gitu, kujemput kereta itu bisa kubayar hutangku kan sama Bang Andi Bala, sama itu Nora. Rupanya kita kan nggak mungkin, jangan karena ketika kita mau selamat kita menjual sesuatu gitu loh, ada goror di situ, ada tipu-tipu di situ, jangan kayak gitu. Kondisinya parah, makanya aku nggak mau terakhir aku jual. Oke, Yun 6366. Yun, ada turun lagi dia. Kopi pasti, selamat bergabung kopi pasti. Iya nggak boleh Bang Rizal, makanya aku undur. Aku bilang sama Bang Andi Balanya nggak jadi lah aku jual Bang, aku bilang nanti gaduh. Parah kali memang udah keretanya. Aku bilang, ya maaf cakap, aku bilang 6 juta pun nggak laku ini, aku bilang. Perdana Arif, selamat bergabung Perdana Arif. Perdana Bang Paro nggak bisa bilang sama si Nora tanggal 24 dibayar utang itu yang 500. ya 500 itu nggak masalah. Yang 500.000 itu nggak masalah, kata itu Nora nggak masalah, 500.000. Open donasi aja Bang Faruk. Aku udah minta izin kok sama dia tadi malam. Gak apa-apa kata dia. Ini Kristen apa Islam? Iya. Ya Kristen apa Open Islam? donasi aja biar Kristen apa sekalian. Islam? Saya Kristen. Mau pantas kok ngomong donasi. Mau diskusi? Iya terserah, boleh diskusi. Oh, siapa dulu ini Bang Erdin? Selamat siang. Selamat sore Bang Erdin. Bang Erdin. Bang Erdin. Mau diskusi Aku tentang sakit apa? kepala aku nengok mondar mandir. Udah keluar lah. Mondar mandir kayak cacing kepanasan. Mau Ya diskusi silakan Bang dulu. Paro, si Ebi mau diskusi. Ini temanya Paulus gak punya akhlak. Silakan. Ini bisa on cam loh si Ebi ini. Aku mending orang ini bertanya aja lah itu tentang Islam. On cam aja lah kok Ebi ya. Oh, bukan. Ya kok on cam Ebi, kau bertanya aja tentang Islam. Gak usah kau kutanyain lah. Ya gila aku lama-lama kalian. Ebi, open cam Ebi. Pak, salah ngomong kalian gol kan macam siapa kemarin itu. Ya udahlah turun lah kalau gitu. Kok bahas gol udah turun lah. Sikit-sikit bahas gol, sikit bahas gol. Siapa yang mau golin kau? Rugi kali kan golin kau. Oke, pasien berikutnya. Aku Bang Paro Karena video Bang Paro. Ya, aku ini nanti ya ibaratnya inilah pertemanan kita lah gitu, ngasih pertemanan. Aku bisa tanggal 24.
Dan kotonya insya Allah tapi gak jelas lepau gaji ikut YouTube dah godangan Gitu? walu Masya Hampir, Allah, Wan. kok bisa gitu? Itulah nggak tahu kepastiannya tanggal 24 nanti kepastiannya mau dapat anu walu aku bekasih kau bantu buat motormu 1 juta ngelek Bang Paro ngelek insya Allah kalau Bulan ini? iya bulan ini tanggal 24 nanti aku bantu kau ngapain motormu aku kasih 1 juta Bah, lu. dari pribadi aku kenapa Nunggu tanggal 24, udah pingsan aku. 24 makanya tadi aku bilang pijamkan dulu uang siapa Mudah itu kalau jadi tuh soalnya dipertanyakan itu kayak gak nyangka segitu dapatnya makanya nanti keputusannya tanggal 24 nanti berapa masuknya tapi kalaupun gak segitu aku bantu 500 lah buat ngapain motormu kalau nggak segitu dapatnya aku bantu 500 kalau nggak segitu dia 4 kalau dapatnya 4 gitu tapi kalau pasti dia 8 alhamdulillah nggak pastinya 4 gitu Aku berangkat dari rumah ke tempat kerja 100.000 aku habis sekali pergi tadi. 100.000 habisnya, aduh udah gak kerjaan lagi nih mikir gue. Mau gak kerja clean aku tadi, tapi takutnya dipecat pula aku nanti kan. Assalamualaikum. Tadi jawabannya sudah naik. Waalaikumsalam. Ada lagi baru disampaikan. Ya ini karena cerita motor tuh, cerita motor baru. Ini baru setengah pula. Nah kemarin kan dengar saya kan ya kayak itu, maaf Bang Faruk, waktu Bang Faruk mungkin belum ada itu, saya coba kemarin tuh untuk apa istilahnya untuk mengganti kendaraan Bang Faruk. Nah ini akhir saya sudah selesai, maksudnya sudah cukup untuk menggantikan motor Bang Faruk tuh. Nah makanya waktu pertama kali saya perdananya kemarin tuh 500. Nah, jadi saya bertanya di sini karena saya juga nggak mengikuti apanya, ini nggak mengikuti apa tuh, berapa jumlahnya gitu. Nah, makanya juga rupanya setelah saya dengarin ini belum cukup atau sudah cukup. Ini bingung juga. Motornya boleh dijual, banyak kerusakan dan daripada keluar duit dijual aja. Ya kemarin kan udah komit kita sebelum Bang Faruk ini kemarin kan mau komit. Makanya Bang Faruk mau beli motor uangnya kurang 2,5 juta. Ya kalau memang nyatanya 2,5 juta, ini kan saya baru tahu berarti kurang 2,5 juta. Itu motor baru atau motor second? Second, motor Supra Bang. Nah tadi kan mana ada baru 12 juta Bang, abangnya ada aja. Bukan, saya kan baru masuk nih, saya nggak tahu juga 12 juta berapanya tadi. Ini kan saya 12 juta motornya. Ya, berarti makanya, uang Bang Faruk adanya 9,5. Makanya kemarin kan saya udah komit. Nah, Hestina Ganar. Iya lanjut. Nah makanya saya kan karena ya maaf bukan saya, ya kan kemarin kita udah komit disampaikan siapa-siapa yang nyumbang. Nah saya perdana kemarin, oke saya 500 kan begitu. Nah tentu dengan komit itu tuh katanya akan disampaikan berapa jumlahnya sehingga motor Bang Faruk apakah itu dapat yang baru atau gimana nya. Nah saya belum tahu, pas saya buka ini cerita motor juga, makanya saya ingin tahu. Nah berarti jumlah yang bentar Bu Esti, sabar loh Bu Esti mau teman bentar Bu ya. Saya ngomong sama YouTube Pak, plat L. Nah lanjut. Nah jadi karena ketidaktahuan saya masuk di sini. Kalau tadi kan saya masuk hanya sedikit aja. Nah karena ini bicara masalah motor Bang Faruk, nah tentu saya ingin tahu juga karena kemarin Bu Esti karena kemarin kan bukan on cam Bu Esti, saya pun nggak tahu juga Bu Estinya. Oh saya nggak ada semalam. Kemarin ngapain motor Bang Faruk saya nggak ada Pak. Saya nggak ada. Saya bagi nggak ada. Tapi WA semalam tuh itu saya berhubungan langsung dengan Bu Esti dan ini dengan nama. Kapan Bapak saya WA Anda enggak? Kapan Bapak WA saya? Sabar. Biar rumah Bang, Pak Japanis, biar rumah itu.
Oh iya, astagfirullah. Ya Allah ya Rob. Nah, maaf Saya lah, Bu. pula lagi kena terus. Ya. Jadi Udah lah Pak, saya matikan kamera lah Pak kalau gitu. Biar Bapak lihat logo saya. Tuh Bapak lihat logo saya tuh, beda kan? beda ya. Ya lanjut Pak Japanes. Nah, jadi kemarin tuh saya dikasih nomor apa? Ya karena kan awal ceritanya kayak gitu tuh kan ya dari saya tuh kena Bang Faruk kemarin tuh motornya mogok-mogok di Medan itu tuh. Nah, saya tuh pun takut-takut juga menyampaikan bagaimana gini rupanya setelah saya masuk, setelah saya bilang ayo kita tek-tekan, istilah saya kan tek-tekan tuh ayo tunggu Bang Faruk lah bilang kan nggak usah lah kita tunggu Bang Faruk lagi, langsung aja di sini. Oke, saya perdananya bayar 500. Saya bilang saya perdananya membayar 500. Ya walaupun kecil yang penting biar berjalan dulu. Masya Allah, luar biasa itu Pak Japanes. Nah, jadi sudah itu tuh saya minta nomor rekening. Ini mohon maaf Bu Nora ya, biar saya Bu apa? Bukan Nora Pak. Maaf. Coba aku tengok dulu Pak Faruk, taruh jujurmu di atas dulu. Astagfirullahaladzim. Taruh dulu jujur. Ceritanya dari Bunda tuh nanti oke Pak Japanes nanti kita apa namanya ini kita inventarisir beri apa nih dikasihkan aja, di share aja bukti pengiriman, bukti transaksi. Kurang 2,5 juta lagi sesuai dengan ibu apa nih ibu yang ngomong tadi ini, sesuai yang ngomong yang ini Bu apa namanya Bang Faruk sementara perlu maka pingsan pun Bang Faruk sampai tanggal 24 tadi dibilangnya. Nah, saya juga akhirnya Kak, saya kan ada niat ikhlas, niat bersih. Kalaulah memang nyatanya kan ya, ibu ini orangnya reaktif nih. Jadi kalaulah memang nyatanya nanti kalau memang usianya itu berapa halo Iya Pak, silakan Pak. Artinya Pak Japanes akan menambahkan gitu. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Bapak tinggal di mana Pak Japanes? Saya di Pekanbaru. Oh jauh. Saya pikir orang Medan. Saya orang Medan. Bapak saya orang Medan, tapi bapak saya Medan, ibu saya Melayu di Pekanbaru, Melayu Riau. Jadi saya di Riau, saya di Pekanbaru.
Bapak saya orang Medan, orang Maye-Maye, kalau orang Medan bilang orang Maye-Maye, orang kurang. Oh, jadi udah terkumpul ya Bang Faruk ya. Alhamdulillah. Udah, Bunda, Masya Allah, syukran. Bunda Rahma pun nggak tahu kan. Nah, saya pun makanya Bunda Rahma pun belum tahu, saya belum tahu di sini nih. Saya dengar langsung pas dengar itu tadi, terkejut saya, kok belum. Nah, rencana tadi saya bilang tadi itu kalau memang belum, oke, saya tumpangi, saya apakan yang 2,5 juta, tapi ya belum, karena Bang Faruk udah begini, oke, selamatlah kalau kayak gitu. Ya jangan segerakanlah beli motornya Bang Faruk. Ya insya Allah ini aku pulang langsung beli motornya nih Pak. Yang baru Bang Faruk, yang baru, jangan tangan-tangan kalau yang apa yang baru jadi tidak ini lagi yang baru. Janganlah yang second aja lah, karena pun medannya pun tempat saya itu banjir Pak. Kalau sepeda motor baru nanti rusak lagi, sayang duitnya. Mending yang second saja. Itulah jangan yang baru lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih banyak Pak Japanis ya. Sehat-sehat Bapak ya. Semoga Allah melindungi Bapak ya, sehatkan jasad Bapak ya, dijaga beserta dengan keluarganya Pak Japanis ya. Sekali lagi saya cuma bisa ucapkan syukron, jazakallah khair, barakallahu fikum buat Bang Japanis dan buat teman-teman yang support Bang Faruk semalam teman-teman ya. Barakallahu fikum. Ya nanti saya di apa namanya, keluarkan nggak apa-apa. Ya silakan naikkan moderator, kita diskusi lagi nih kembali yuk. Oke, aku izin turun ya. Aku ini ada kegiatan sedikit, Bang Faruk. Nah, kemana Bunda? Alhamdulillah kan udah kelar. Bentar lagi baru naik. Sebenarnya aku di komalnya Bang Dalbo. Cuma dengar di atas ini ada perbincangan. Mungkin aku butuh bicara, tapi kelar ya. Ayo Bang Indra, Bang Haji. Syukron. Ya silakan katsiran. Makasih Bang Haji. Aku itu aku nengok foto ini ya, kok ganteng aku di sini ya. Enggak serius itu. Aku kali pertama nengok aku ganteng itu. Cair dong, cekati lah kau panggil enggak foto mana? Ini. Weh. Wah, Bang Haji. Masya Allah, memang kau ganteng, kau laki-laki ya. Jujur kau itu Estia, kau kan udah pernah jumpa aku kan? Udah pernah jumpa aku kok. Iya. Kan lebih ganteng di foto kan? Iya memang. Iya kan? Jujur kan? Iya memang. Sama. Iya memang jujur kan? Fotonya tadi. Tapi jujur. Aku dari semua foto ya, aku ya, ini yang paling aku suka ini loh. Nampak ganteng aku di sini, macam. Tapi memang kalau kamera iPhone, orang aku disuruh jujur. Ya King, aku disuruh jujur loh King. Ya aku jujur. Ya lebih ganteng di foto. Kan jujur. Aku disuruh jujur salah. Dengar dulu Bunda, kalau kamera iPhone memang kita tuh tampak cantik dan iya, aku baru sadar ini bukan kameraku ini. Iya, aku baru sadar, benar Bunda Rahma, ini enggak kameraku ini. Benar. Kita cantik kali kita kalau iPhone itu. Oh, ini iPhone ya, Bunda ya? Ya kalau cantik di situ Bang Faruk ganteng. Tapi aslinya memang ganteng beliau loh. Badannya berotot. Aku sudah tengok langsung beliau dan teman-teman dengar gini, Bunda, maksudnya gini, kalau kamera iPhone itu berarti kalau kamera lain kan Android ini kan nampak kali efeknya kan. Muka kita putih pucat kayak mayat kan gitu kan. Pucat-pucat putih lah gimana muka kita. Di sini berarti kamera iPhone ini dia eksotik dia ya. Kulit kita itu tidak diapain dia, tetap ada kulit dia. Dia alami dia. Begitu. Tapi teman-teman dengar ya, teman-teman netizen yang belum pernah ketemu Bang. Beliau ini kalau kita ketemu langsung orangnya kalem, pendiam, nggak gokil seperti kalau di kamera ini di kombal. Diam dia loh. Mana? Sama aku beda. Mana? Oh, entahlah kalau sama aku ya wibawa. Mana? Sama aku beda. Bunda Nora, naik Bun. Udah punya Markalena, selamat sore.
Mardalena. Mardalena, buka mute-nya. Mardalena, oke. Aku turun ke tadi dia noise. Aduh, Bunda, diturunin lagi orang. Kan dia nggak bersuara, terus kita ngomong terus. Nah, begini loh, biasa itu dia jauh dari perangkatnya. Biasa dia oten. Nah, siapa tahu itu yang meminyaki Yesus. Kan Magdalena yang meminyaki Yesus tuh sambil mencium-cium kaki Yesus. Bang Paru itu ganteng, badannya bagus itu. Kalau sikapnya ya agak pendiam sih itu waktu aku ketemu. Nggak tahu ya kalau lain waktu dia ini. Oke. Turunkan aja saya nggak apa-apa, Bang Faruk. Iya, Nick selamat sore Nick. Nggak apa-apa Pak. Nick. Selamat sore. Kristen Islam. Pengikut Kristus. Lanjut Bang Faru. Udah drama noise. Lanjut Bang Faru. Bunda Rama mungkin satu hari ini belum ada makan oten Bunda Rama. Coba. Udah di roomnya Dalbo. Oh lagi diskusi di room Dalbo. Oke, buat Dinda Nick ya. Coba saya lihat kamu sudah bisa on cam belum nih? Udah bisa on cam Dinda. Silakan kamu on cam. Kamu saya hargai ketika on cam dengan memberikan pertanyaan kedua seputar iman Islam. Gimana Dinda? Oke, gitu dong. Iya dong. Nah, silakan. Dinda Nick silakan bertanya tentang Islam, silakan Dinda. Kalau boleh tahu Protestan atau Katolik nih nicknya? Tapi mukanya buram. Bukan mukanya, HP-nya buram. Ya mungkin di sana kena kabut Bunda. Oh kabut, lanjut. Ini kami di Amerika musim dingin sekarang ini. Wih, keren. Amerika. Doain aja Oke. Silakan. Aku bertanya nih ya. Ya, silakan tidak. Kau turunkan aku turunkan. Tunggu. Aku mencari. Sebentar ya. Saya mau tanya. Tunggu. Nanya aja pun bingung. Al-Ankabut 46. Janganlah kamu mendebat Alkitab. Itu aja. Apakah itu larangan? Ya, atau bagaimana? Ya. Quran surah Al-Ankabut. Paro katanya dibesarin temannya saudara Iman di bawah. Host membesarkan host gak bisa moderator, harus host sendiri. Bang Paro aja sama sini. Iya, Al-Ankabut ayat berapa tadi? Nih. Apa tadi ya? Tunggu. Ayat berapa? Iya, ayat berapa? Di ayat berapa tadi? Ayat 46 mungkin kalau tidak salah. 46. Soalnya dia di antara 45 sama 47. Kita bacakan ya. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik. Ya, kecuali terhadap orang-orang zalim yang berbuat zalim di antara mereka, katakanlah, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Apa poin yang mau ditanyakan di sini, Dinda Nick? Iya, apakah betul Tuhan kita ada satu? Loh, kok lari dari konteks pertanyaan ini? Iya, pertanyaannya kan, apakah betul Tuhan kita adalah satu, Islam sama Kristen? Oke, kita kaji dulu ya. Sebelum kita mau menyamakan antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen apakah satu, kita kaji dulu, ya kan? Apakah Islam itu punya Tuhan? Apakah Kristen itu punya Tuhan? Oke.
Allah itu ya dalam iman Islam ya kami memiliki Tuhan. Siapa Tuhan kami? Rabbul Alamin. Ya dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Tuhan kami. Yang kedua, Tuhan kami siapa itu? Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, surah Toha ayat 14. Tuhan kami siapa lagi? Tuhan kami siapa? Allah yang memperkenalkan dirinya dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai dengan yang terakhir. Gitu loh. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kristen itu punya Tuhan? Jika punya, siapa Tuhannya Kristen? Sebut satu ayat dalam Bible di mana ada satu sosok yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan Kristen. Silakan. Tuhan Kristen adalah Yesus Kristus yang kami imani. Oke, saya catat ya. Yesus, Tuhan Kristen itu adalah Yesus. Kalau begitu, tolong sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan bagi teman-teman Kristen. Silakan, di mana tertulis? Oke, di Yohanes 13 ayat 13, Bang. Bentar ya. Yohanes 13:13. Guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia sebagai guru untuk mengajar, Bentar, aja datanya. sebagai junjungan untuk Tuhan. Ya. Oke. Kita buka datanya ya. Yohanes 13 nomor 13. Nih, saya baca ya. Kamu menyebut aku, kamu di sini siapa? Ya, murid-muridnya. Oke, berarti murid-murid ya menyebutkan. Oke, berarti murid-murid menyebut Yesus itu guru, setuju? Ya. Oke, tadi pertanyaan saya apa? Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus yang berkata, bukan murid-murid. Ini murid-murid yang berkata, yang saya minta. Yesus yang berkata, sebagaimana dalil dalam Al-Quran tadi, ketika kami menyatakan kami punya Tuhan yaitu Allah, ya Allah langsung yang berkata, bukan yang lain. Yang saya minta perkataan Yesus gitu loh, bukan perkataan murid. Di mana? Oke. Boleh. Di Yohanes 14. Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 nomor berapa? Nomor 6. Yohanes 14 nomor berapa? Ya, nomor berapa itu ya? Nomor 6. Kira-kira nomor 6 gitu. Soalnya Bapa itu kepada kami. Dan kata Ya, Yohanes Yesus, berapa itu Dinda? Yohanes 6 kalau tidak salah itu, Bang. Di ayat 8, Bang. Ayat 9. Delapan ya? Yohanes 14:8. Saya akan bacakan dari 6 ya. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu Tuhan. Mana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa aku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah Ya, dan juga sesembahan untuk umat Kristen. Dia berikan data Yohanes 14 nomor 8 sampai 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Begitu. Kenapa Yesus berkata, setelah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Kenapa Yesus berkata gini? Karena dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Tiba-tiba Filipus bertanya, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Kemana? Maksudnya itu pengajaran. Aku ini loh, Yohanes 17 nomor 3, aku diutus oleh Bapa. Adanya aku di atas bumi ini sebagai utusan, itu bukti adanya Bapa. Tapi kamu tidak akan pernah bisa melihat wajahnya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendengar suaranya. Yohanes 5:37. Pada akhirnya dia kabur, Bang Faro. Begitu, Dinda. Abang kalian ini dia mendapatkan hidayah iman dan Islam setelah baca Bible itu bertahun-tahun loh, Dinda. Jangan berani-berani untuk Vita, selamat bergabung Vita. Vita, nanti malam teman-teman ya, insya Allah jam 9 malam Bang Faru akan dekat dengan apapun. Saran saya, dia lari dulu lah ke Amerika, ya kan? Lari dulu ke Australia seperti si mata pisau, lari dulu, ya kan? Baru tunjukkan wajahnya. Kalau nunjukkan wajah saja belum berani, jangan coba-coba diskusi. Jangan. Kalau nggak berani nunjukkan wajah, jangan dipaksakan kali berdiskusi. Tapi kalau kau menunjukkan wajah kau seperti si mata pisau, nunjukkan wajah. Kalau wajah nanti ditutupi pakai masker, apalagi pakai kain, sampai kayak gini dia diskusinya, contoh ini. Ninja kayak ninja. Sampai kayak gini dia diskusinya, sampai kayak gini muka ini gini. Memang perlihatkan wajah, tapi sampai kayak gini dia, Gak laku kan Paulus. Kalau dia mau on cam, babak belur, kita tahu itu. Tapi on cam, makanya kita minta untuk on cam. Kalau nggak on cam, ke Amerika dulu lari, baru diskusi sama kita. Iya, kalau nggak on cam nggak mau kita, Bang.
Aku udah bilang tadi on perlihatkan wajah. Kalau Abi mana? Selamat sore. Abi Manas. Abi Manas. Abi Manas. Abi Manas. Si Ampi lagi, Ampi lagi. Rosi, selamat. Oh, belum duduk. itu apa dulu itu ya? Aku baca apa ada informasi WA. Ya ya. Oke. Rosi. Blokir permanen aja si Ampi. Omong. Betul juga sih. Rosi. Belum duduk ya. Nah ini yang lain moderator. Apa sih? Moderator. Bang udah kirain belum noise, belum mute. Padahal aku mau matiin kamera tadi, mau siap-siap mau ini. Paksa aku pakai lagi jilbab kok. Padahal dia buka jilbab. Kenapa jadi begini? Kenapa dia di situ? Yang Batak Mualaf 04 jangan di itu, woi. Privatkan lo. Mualaf 04 jangan dijambak. Itu akun YouTube itu. Tapi setahu aku udah di privat. Kok bisa keluar dia? Alam, selamat sore. Alam, Muhammad Alam, selamat sore. Jangan jambak. Muhammad Alam, tepatku aja nih ya. Turun aja bang. Lama dulu bersuara, aku aja. Oke. Ayo teman-teman Kristen, naik yuk. Kamu akan diberikan pencerahan biar apa ya, akalmu terbuka saudara ya. Biar akalmu terbuka dari Bunda, izin berdasar ya, udah saya aja nih. Oh boleh, jadi naikkan aja moderator, silakan Bun. Ada moderator di bawah. Naikkan saudara moderator. Ya, yang ada itu sisa-sisanya ya. Sisa-sisanya yang kalau nggak sekali baik, sekali penghujat. Reni Adris, assalamualaikum Bun. Mochi. Wah, ya. Wah, iya. Iya. Turunin. Moderator salah pencet dia itu, anaknya mungkin. Apa sih Bang Toyib? Ayo teman-teman, teman Kristen. Ya, Oten sekarang langka ya. Itu tanda-tanda bahwa Oten tuh udah mau punah di Indonesia. Program mereka ya, program misionarisnya itu ya tahun maunya itu minimal 50-50 ya. 50 Kristen, 50 Islam di Indonesia itu mau mereka. Ya misionarisnya itu tugasnya itu ya, program mereka jangka panjangnya itu 50-50. Di tahun 2025 50-50. Tapi mereka gagal ya teman-teman, Masya Allah. Boim Kristen Muslim, saudara Bang Boim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang disampaikan Bang? Tadi kepencet Bunda, lagi liatin, lagi pantau dari bawah aja Bunda. Oh, Masya Allah. Oke Bang, terima kasih. Siap, terima kasih Bunda. Host kejam kali belum selesai orang. Maaf Bang ya Bang ya. Kadang kadang moderator itu berpikir apa ya, kata-kata saudara kita udah kelar ya, maka dipencet. Mohon maaf. Jadi begitu ya program misionaris mereka itu ya, kerjasama dengan misionaris internasional ya. Programnya itu minimal di Indonesia itu 50-50 karena Muslim mayoritas di dunia itu yang terbanyak itu di Indonesia. Di kita itu Muslim terbanyak di seluruh dunia. Baru India apa Pakistan ya. Jadi mereka memang sasaran empuknya itu kita ini di Indonesia. Jadi mereka yang dari luar itu membiayai mereka-mereka yang di sini di Indonesia. Iya itu program mereka jangka panjang. Tapi alhamdulillah nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa mereka capai. Gading, Anda sudah di atas Bang Gading. Iya, Mame. Bang Haji, Pak Bos, Assalamualaikum. Mungkin. Iya, alhamdulillah ya semenjak maraknya ada apologet di dunia StreamYard, dunia di Zoom, di YouTube, di TikTok. Alhamdulillah ya. Dulu ya teman-teman, banyak yang beranggapan bahwa semua agama sama. Karena misionarisnya begitu cara pembodohannya ya, semua agama sama. Tuhan kami pun Allah, kan di Bibelnya ada kata Allah. Tuhan kami pun sama, Nabi kami pun Nabi Isa, di Bibelnya masih ada Nabi Isa kan. Itu kalau dia lagi mengajarkan ajarannya, cara tipu-tipunya gitu. Makanya banyak yang murtad, apalagi indomisasi, hamilisasi, kawinisasi. Aku ada keluarga loh, aku ada keluarga berapa puluh tahun yang lalu ya, berhasil tuh dibodohi. Bersyahadat mereka ya, orang Flores bersyahadat, menikah kan. Setelah punya anak 2 kembali murtad. Diajaklah keluarga ini kan. Ya tapi orang ini kan dari kampung ya. Diajak murtad. Tapi kuat imannya, agamanya kuat. Gak mau dia. Gak mau ini apa namanya, gak mau ini keluarga yang perempuan gak mau. Tapi anaknya dia bawa, dia baptis. Akhirnya sakit-sakitan. Jadi mereka itu ya tipu dayanya itu masalah. Apa kata Paulus? Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa kau masih menghakimi aku? Itu kata Paulus di Korintus. Makanya, tapi alhamdulillah ya program mereka itu nggak ada yang jadi. Jadi mereka itu silent ya, apa istilahnya, gerakan bawah tanah dia. Halus dia cara-caranya sekarang. Gitu. Ayo naik teman-teman. Bagaimana mungkin ya mereka-mereka ya, anak-anak kita yang insya Allah udah dibekali pengetahuan agama, dasar dari agama kita. Kalau kita masih sehat, mana mungkin kita terima ya. Yang kau tawarkan Tuhanmu mati. Tuhanmu dilahirkan kemudian mati. Siapa yang mau menerima itu? Siapa yang menerima Tuhan mati, Tuhan dilahirkan kemudian mati? Gak akan diterima kalau pikiran masih sehat. Jensai, selamat sore Jensai. Coba ibu ke Flores ajarin wanita muslim di sana bun. Maksudnya sekarang itu saudara ya, belajar itu nggak mesti kita ketemu langsung. Dunia maya Google ini, apapun yang kau pertanyakan dijawab. Banyak orang-orang Islam, orang-orang ustadz kita menyediakan waktunya untuk menulis. Apapun pertanyaanmu akan dijawab oleh ustadz kita yang pertanyaan seputar Islam, hadis,
tafsiran, asbabun nuzul Al-Quran, macam-macam. Ada apa aja. Cara jongkok yang sehat tuh, kau pertanyakan di Bible akan dijawab tuh. Di Bible, di Google. Kemarin temanku murtad karena lelaki Kristen. Ya kalau kau cuma cerita, ya coba sini buktikan. Aku pun bisa cerita bahwa kucingku melahirkan monyet. Kan kau nggak lihat. Makasih Ustaz Abang Haji, syukran. Ayo Bang Zezu. Naik sini. Tunjukkan datanya. Jadi sekarang ya apa ya? Ada di mana kemarin di Bandung ya, di Bandung, daerah Bandung. Mereka itu apa ya, cara membujuknya itu membantu orang-orang yang kurang mampu. Kan mereka itu kan cara-caranya begitu ya, munafik. Membantu orang-orang miskin yang tidak mampu. Kemudian dibagi-bagikan Bible. Jadi mereka ini yang kebetulan kurang mengenyam pendidikan, ditambahlah tipu-tipu mereka. Kalau kita ya, ustadz kita atau pendakwa-pendakwa kita itu nggak akan menipu. Nggak akan ke rumah-rumahnya orang Kristen terus membodoh-bodohi, membagikan. Itu nggak dipakai cara-cara licik seperti itu, nggak. Tapi kalian datang ke tempat-tempat daerah-daerah miskin, membantu Indomie. Kemarin ada yang ngomong tuh di Komal, di tempatku begini, mereka masuk membantu Indomie segala macam. Kemudian dia bagi-bagi Bible. Itu serupa kampungnya ya. Ya Allah, Bang, kalau ada yang begitu dilaporin. Ada undang-undangnya itu, Bang. Kalau di tempat Anda, kalau di tempat saya aku datangin ya. Kalau di tempat saya ada undang-undangnya itu, dilarang menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, kepada orang yang sudah memeluk agama. Itu ada itu. Nggak bisa kita paksakan kepada orang yang sudah beragama. Misalnya memaksakan keyakinan misalnya Kristen. Padahal ini dia orang Islam, ini dia paksa untuk menjadi Kristen. Itu ada hukumannya, Bang. Ada undang-undangnya. Dilaporin kalau ada begitu. Uruslah agama masing-masing. Oten, kaulah yang suka menyinggung. Coba tengok ya, antara Islam dengan Buddha, antara Islam dengan Hindu, Islam dengan Konghucu. Ada kami pernah ribut diskusi. Karena mereka tahu diri, mereka minoritas tahu diri. Kalian ini Kristen, minoritas tapi tidak tahu diri. Kalian Kristen tapi tidak tahu diri. Suka memulai kalian. Mencari masalah, mencari gara-gara. Saya kasih tahu ya, berapa tahun yang lalu ya, ada perayaan Natal yang dia baca di gerejanya itu ayat suci Al-Quran dicampur dengan Bible. Itu kan cari gara-gara, cari masalah. Nah, pendetamu memakai pakaian, ciri-ciri pakaian orang Islam, kopiah, baju koko. Nah, coba tengok ya, para apologet Kristen yang perempuan tuh pakai jilbab, berjilbab dia. Kalian kan pakai cari gara-gara itu. Kalian suka cari masalah dengan kami yang mayoritas. Cuma agama kami ini tidak mengajarkan beringas. Ya. Andaikan ajaran kami kayak ajaran kalian itu ya. Ajaran kalian kan di Biblemu bunuhlah. Ya. Kalian tuh suka memulai loh, tapi nggak tahu diri, minoritas. Di Biblemu ada kata Allah, ada kata istilah-istilah Islam, Nabi, Rasul. Semua kau curi. Padahal original Biblemu itu Yunani. Memang di dalam
Islam tertulis bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu pun asbabun nuzulnya harus kalian tahu. Bahwa asbabun nuzul turunnya ayat itu ketika Rasulullah dipaksa atau diajak oleh orang kafir Quraisy bahwa oke, Nabi Muhammad, hari ini aku memeluk agamamu, besok kamu memeluk agamaku. Rasulullah menolak. Nggak ada cerita seperti itu. Itulah asbabun nuzul turunnya ayat bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayo teman-teman Kristen yang berani, yang punya nyali diskusi, silakan naik. Silakan naik yang punya nyali diskusi ya. Jangan ya taumu cuma maling, cuma misionarisme kemana-mana, menipu-nipu. Oke ya, naik diskusi baik-baik. Yuniarti, selamat sore. Rudi, selamat sore. Kristen Muslim. Karena kau maling, user. Karena kau maling. Kau maling. Kata-kata di Bibelmu itu maling. Kalau kau nggak mau disinggung Bibelmu, jangan pakai istilah-istilah Al-Quran. Jangan suruh berhenti misionarisme yang berusaha mengkristenkan saudara kami yang awam. Suruh berhenti misionarisme itu. Jangan lagi ada indomisasi, tipu-tipu misasi, hamilisasi, kawinisasi. Istilah di Bibelmu itu jangan ada kata Allah. Pakailah kata Tuhanmu itu Theos. Kalau nggak mau pakai kata Theos karena itu dewa. Arti Theos itu dewa. Ini Bu, kebanyakan khususnya di Flores lah, Flores Tengah lah. Kebanyakan mereka itu cari wanita-wanita Muslim yang kurang paham dengan agama Muslim. Mereka pacarin, kasih hamil gitu. Nah itulah Bang, cara-cara makanya tadi saya komentar macam itu tadi Bu. Karena dia miskin. Mungkin bisa jadi katanya udah terlalu cinta gitu. Oh, karena ini ya. Jadi banyak di antara saudara-saudara kita itu yang misalnya murtad karena perut dan bawa perut. Bawa perut itu. Itulah. Karena dia udah hamil, mau gimana lagi? Oh, mama hamilisasi kawan-kawan. Itulah mereka ya. Ya udah Bu, itu aja penyampaianku Bu. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Flores Bu. Waalaikumsalam. Masya Coba Allah. disapa dulu ya Rudi ya. Tetap istiqomah Bang. Silakan Bun. Rudi, selamat sore Rudi. Rudi. Oke. Muromi, Bang Paro itu judulnya menghalangi pemandangan. Muromi, selamat sore. Muromi, aku enggak ini ya Bung ya. Kalau aku bayangkan lah, aku membayangkan sendiri aja Bunda. Kalau misalnya aku masih open berhadapan sama Bunda Rama yang rocos gini, wih, kayaknya bisa berantem ya. Rahma langsung begituin ya. Kau urus aja agamamu. Jangan kau Pasti ku bilang, makanya kau jangan maling. Pasti ku bilang begitu. Pasti jangan balik kau SD gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kurasa aku kayak siapa ya? Kayak Dernia pakai Rasmi ya. Kurasa aku hantam lagi satu-satunya kan. Kalian sibuk ngurusin agama kami. Astagfirullahaladzim. Yang berdosa kan kami gitu ya kan. Ngapain kalian urusin rasa gitu ya. Astagfirullah. Nggak bisa bayangin kalau aku masih oten ya. Untungnya aku tuh tobat dari oten itu jauh sebelum ada TikTok. Untung di situ. Untung banget itu.
Sempat aku ini, wih, udah nggak bayangkan. Ngomong, pasti ku tengok orang ini, kayak gini ya. Naik darahku kan, ku hantam kan Astagfirullahaladzim. Ini Aduh. kita tanggapi di bawah ya. Kita tanggapi saudara Kristen di bawah ya. Apa dia bilang? Duluan siapa Bun? Duluan lahir Kristen atau Islam? Duluan Hindu, Buddha. Itu. Kemudian Judaism. Kemudian Kristen dan Islam. Kalau Islam itu ya berserah diri itu udah ada sejak zaman dibawa oleh Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Nabi Isa. Ya, penyempurnaan penamaannya itu ya ketika Rasulullah. Karena di dalam Al-Qur'an kami Allah berfirman bahwa aku sudah menamakan kalian sejak dahulu itu Muslim. Muslim itu berserah diri. Ya, orang-orang berserah diri itu adalah personalnya, namanya Islam, nama agamanya Islam. Berserah diri itu orangnya, ya Yesus ketika di Taman Getsemani dia sujud, memohon kepada Tuhannya, ya Bapakku sekiranya cawan ini bisa lalu. Itu berserah diri, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi di Taman Getsemani. Sujud, berserah diri kepada Tuhan, itu Muslim. Muslim artinya berserah diri. Nah, kenapa kau duluan, Kristen duluan, tapi kenapa justru kau yang maling istilah-istilah Al-Quran kami? Adakah istilah Kristen di Al-Quran kami? Nggak ada, najis. Kau yang maling, saudara, hidup sementara. Coba itu di Bibelmu, ada kata Rasul, ada kata Nabi, Allah. Apakah Bibelmu yang berbahasa Yunani itu ada kata Allah? Enggak toh. Al-Quran kami ada. Nama Tuhan kami Allah. Ya kan? Itulah kenapa kami bilang kau maling. Kau yang duluan, tapi kenapa kau maling kepada kami yang belakang? Nah itu. Sadari itu ya kawan. Memang kita harus bernarasi ya, cuman tetap bernarasi sesuai dalil ya, supaya mereka itu berpikir dan naik untuk menjawab. Naiklah teman-teman. Jadi begitu ya. Satama ini Kristen apa Muslim Bun? Itu moderator itu. Oh, mohon maaf. Bang Naga. Oh Bang Naga ini. Bang Naga, assalamualaikum. Bang Naga. Jadi kalau kalian ya, kalau kalian teman-teman Kristen nggak mau lagi digubris, nggak mau lagi kami bahas-bahas agama Kristen, ya tolong kembalikan istilah-istilah Al-Quran kami di Bibelmu. Kemudian berhentikan misionarisme itu untuk membodohi saudara-saudara kami. Tadi contoh itu di NTT. Hamilisasi. Nggak usah nanti biar aja. Mau kemana? Reva. Itu nggak sengaja itu naik. Mau kemana? Kemana-mana lah. Bonar, selamat sore Bonar. Ya, selamat sore Bunda. Muslim Bang, Bonar. Kristen. Oh, Mama Hindu. Iya. Aku nggak diskusi sama Hindu ya. Mana Bunda Hesti? Hindu itu percaya diri dengan kitabnya, dengan jati dirinya. Mereka di Hindu percaya diri, nggak ngambil-ngambil istilah-istilah Islam. Dan mereka ini bukan agama apa ya aku bilang. Entahlah, saya nggak ini sama Hindu. Silakan Bun. Ya. Kemarin Oten, sekarang Hindu dibawa aja dulu ya, nyimak dibawa aja. Kemarin Oteng, sekarang masih Hindu. Dan berikutnya, silakan naik. Oteng, naiklah ke sini, jangan malu-malu. Ya ular Buddha. Ya Ten, naik Ten.
Wih, pengen makan durian, cuy. Durian, 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 durian. Arai, selamat sore. Arai. Wih. Oke, nyanyi Bun, nyanyi apa? Oke. Bisa aja nyanyi apa? Iyalah teh naik yang lain mohon. Mungkin kalau bunda nyanyi mau di ini di paus, ya kan Bang Budi? Paus, paus, paus. Oh, si paus. Paus, paus, paus. Lagu Batak, yes. Ini room diskusi disuruh nyanyi. Kalau mau nyanyi itu sekitar jam 5 lewat. Tapi memang biasa jam-jam segini tuh memang hotel agak-agak gimana gitu. Nanti tunggu Bang Farum mau monitor lagi baru. Oten, naiklah ke sini, jangan malu-malu. Nanti suami saya, Bang Faru lagi lihat kereta mau beli. Oh iya dia mau beli kereta. Oh iya, suami saya. Kalian yang sekitar Batam atau janganlah Batam juga kali ya. Tanjung Pinang. Kalian yang sekitar Tanjung Pinang, kalau ada yang kayak gitu suruh hubungi saya sekitar Tanjung Pinang. Saya apain? Oh, saya mantan misionaris, macem-macem sama saya. Rosita. Bu Rosita Ludai, kalau dia lapor polisi kita lapor ke bapak. Kurang ajar. Kalau kita lapor, saya mantan misionaris. Ini sebenarnya begini ya, sebenarnya ini yang saya pelajarin ya. Yang bebas ngomong itu kami. Pak, suaranya mendem. Suara mendem, kenapa? Nggak tahu. Kenapa suaranya saya bebas itu? Gak tahu Bun, suaraku setahuku bagus sih dari tadi. Gak tahu Bunda. Kenapa saya katakan yang bebas itu kami? Aku terpaksa harus jauhi. Turun dulu Kak. Aku suruh turun aku, ya udah turun aku. Itu biasa jutaan sampai puluhan juta loh. Kalau ada yang berhasil dimurtadkan. Mereka diiming-imingi puluhan juta tuh. Lanjut Bun. Besarin berdua Momot besarin berdua sama Bunda. Jadi gini ya, itu mungkin karena ada yang nelpon tadi jadi suaranya kecil. Tadi ada yang nelpon, jadi gini ya. Cocok di Bunda ramai yang kehalang judul, gak apa-apa, dia gak open cam. Kenapa kami dikatakan untuk berdiskusi itu kami atau kita yang kami berbicara kalau nggak ada Karisten. Nah, kami dikatakan aman
Karena kita ini mantan Kristen. Jadi apa yang kami ceritakan itu ya kami pernah lalui. Itu kemenangan kami. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kami dilapornya, saya menceritakan fakta karena saya mengalaminya waktu saya Kristen. Ya begitu di tempat saya dulu, mau gimana? Kalau ditanya siapa pendetanya, saya sebutkan aja. Namanya ini, kasih ngalamin. Nah itu aja sih. Nah jadi kalau kalian yang buat misionaris, siapapun misionaris, tapi khusus wilayah Tanjung Pinang ya, kalian DM saya. Kalau kalian punya nomor WA saya, kalian telepon, saya datengin. Karena saya mantan misionaris. Nah kalau saya dulu saya nggak dapat apa-apa. Dikarenakan apa? Kita waktu itu lagi pembelajaran. Jadi kita itu waktu pembelajaran kita disuruh kayak gitu. Kita belajar, kita disuruh kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita nanti dalam menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan. Supaya menyampaikan firman Tuhan kita bisa gitu. Terus kenapa kita disuruh ke rumah-rumah untuk menguji mental kita. Jadi kita disuruh ke rumah-rumah. Berarti bagus nih, mental kita bagus. Berarti pada saat kita berkhotbah di keramaian, mental kita udah terdidik. Itu dia. Jadi gak dapat apa-apa kaminya. Cuman kami disuruh untuk mendidik mental gitu, ngadapin orang-orang seperti ini di lapangan, mencari jiwa-jiwa. Setelah jiwanya nanti dapet, baru nanti saya bisa jadi penginjil. Tapi pada akhirnya saya masuk Islam, gak jadi penginjil. Pada waktu itu saya ya lulusan TDRK Training Dasar Rohani Kristen. Nah, Bunda pernah murtadkan orang. Insya Allah gak murtad dia ya. Insya Allah dia gak murtad. Karena waktu itu saya Kristen, saya gak ada kepemikir. Saya tuh gak punya pemikiran atau memikirkan orang itu murtad atau saya memurtadkan orang. Gak ada pemikiran saya seperti itu. Kami hanya disuruh ngaku Bun, insya Allah enggak lah. Mudah-mudahan enggak. Kami hanya disuruh misalnya gini, kita dikasih brosur gitu kan. Mana ya contohnya ya. Contohnya kita dikasih brosur lah, dikasih brosur. Jadi ini adalah brosur. Brosur lah contohnya. Kita dikasih brosur, ini brosur. Jadi brosur ini kita bagi-bagikan nanti. Kita ada berasa Kak Isti yang dulu datang ke rumah tuh, diam kau. Enggak. Aku lama loh. Bukan kok ya. Sekarang kok ya. Aku tahun berapa? Tahun 2003, 2004, 2000. Agama dulu. Jadi saya bertahan di Islam ini bagi-bagi rezeki, Kak, nggak ada duit. Saya bertahan di Islam ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena mujizatnya Allah ke dia. Jadi buat teman-teman, sangat disayangkannya buat kalian yang nggak ngerti saya, buat kalian yang murtad. Saya nggak ngerti isinya nih kalian apa gitu. Lilik, selamat sore. Apa kok Bayu? Lilik, selamat sore. Kadang bingung aku ya. Aku jujur ya teman-teman ya. Aku bingung kenapa ada orang yang sampai murtad. Masalahnya apa? Coba. Masalahnya, Lilik, selamat sore. Lilik, tadi itu Lilik. kan yang PT katanya hamilisasi, terpaksa dia ini.
Kebodohan. Kekuasaan Allah. Iya, begini Bun, hamilisasi kan Bun. Nah, apa gitu loh. Coba, oke dia terlanjur hamil gitu ya, terlanjur hamil. Kok lama-lama aku sepak kok yakinnya. Banyak kali tuh kau. Nah, tadi inilah, cabut lah kau cepet. Cabut, Pernah misionaris ke rumah saya, langsung saya suruh pergi. Ya jauhnya lebih baik sih situ, karena saya pernah diusir juga. Saya pernah diusir, tapi diusirnya secara tidak langsung sih, gitu. Udah cabut kau cepet Ki, cabut kau Ki. BTR, selamat sore. BTR. Nih masalah hamilisasi pacaran lah ya, pacaran sama, tapi walau-walau lah ya, aku nggak ngerti juga karena memang dulu aku Kristen, nggak suka pacaran sama orang Kristen. Padahal saya Kristen loh dulu, nggak suka. Apakah karena dia tidak bersunat? Bukan, nggak ada pemikiran di situ bundaku. Aku nggak tahu dulu orang Islam sunat. Oh, nggak tahu. Jadi aku itu nggak suka pacaran sama Kristen karena gini loh, saya ini orang Batak, dididik keras secara, kalau kita bilang secara militer kayaknya ya, dididik keras gitu ya. Nah, kekerasan itu membuat kayak aku tahu loh orang Batak itu kayak mana gitu loh. Tapi agama Kristen ya, aku tahu loh sifatnya itu kayak mana. Aku tahu memang di dalam Kristen dia kayak saya tahu dulu tidak boleh bercerai. Tapi saya tahu watak-watak Kristen ini. Kalau bininya pandai cari duit, kadang-kadang dia semena-mena. Itu dia. Terus kalau bininya pandai cari duit, terus nanti kecemburuannya itu tinggi. Itu terjadi pasti ribut. Itu terus kalau berantem, pecah piring, pecah gelas, pecah ini, pecah itu. Nah itu. Jadi sisinya ini menurut saya ya dulu ya, waktu saya Kristen, menurut saya tidak ada sisi kelembutan di dalam Kristen itu, laki-lakinya. Menurut saya waktu itu, makanya saya tidak tertarik. Saya sumpahi loh diri saya, Allah, saya tidak akan mau menikah dengan orang Kristen, nggak akan nikah. Padahal saya Kristen loh, padahal saya Kristen. Mungkin karena sumpah itulah Allah memberikan saya hidayah, jadi saya masuk Islam. Coba bayangin, saya Kristen aja tidak mau pacaran sama orang Kristen. Makanya aku kaget kalau ada orang dimurtadkan karena hamilisasi. Yesus ketika geloknya. Yesus ketika membangkitkan orang mati, dia bersyukur kepada Bapa yang mendengarkan permintaan Yesus. Yesus hanya perantara, oke? Hakikatnya Bapa. Bahkan di dalam Roma 8 nomor 11, Bapa yang membangkitkan Yesus membangkitkan juga orang lain. Jadi bukan Yesus yang membangkitkan, Yesus hanya perantara. Nah sekarang Yesus bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur Anda katakan Tuhan. Kalau kami bilang yang bangkit dari kubur itu hantu. Oh hantu. Iya. Masa Tuhan pernah dikubur? Masa hantu bisa menampakkan diri berulang kali 40 hari 40 malam? Hantu apa? Hantu modern. Nah itu ketika dia datang kepada Yesus membawa Yesus ke bubungan ya. Loh, coba kamu tunjukin Allah bisa menghidupkan orang mati nggak? Ya menghidupkanlah, Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 116, Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Iya, di mana buktinya?
Ya, Yesus semua kan Lazarus manusia yang dibangkitkan. dihidupkan. Surah Al-Baqarah juga mengatakan ketika Nabi Ibrahim ingin lebih tahu Loh, tentang itu ala kaifa nuhyil Israel, maut. bukan ala Arab. QS An-Naml 91. Al-Quran menyebutkan gini loh, kalau Kristen minta dalil yang sudah tertulis, kalian itu Al-Quran berusaha untuk Oke, menolak. saya Itulah kasih kenapa datanya. susah, Bapak buka, susah ya. masuk ke dalam Al-Quran. Bapak buka Bahkan Al-Baqarah sampai burung 73. Robbi arini kaifa tuhil maut. Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Dia mana buktinya? Beriman. Awalam tu'min. Apakah engkau tidak percaya? Bukan masalah tidak percaya, ingin lebih tentram lagi, ingin lebih kuat lagi keimanannya. Maka di situ Nabi Ibrahim diperintahkan memotong burung, lalu ditaruh di setiap gunung, maka serulah burung itu, maka hidup kembali. Datang itu Ibrahim kisahnya Abraham bukan. di dalam Al-Quran. Ibrahim Abraham bukan. Lebih sakti, betul. Sekarang Ibrahim saya itu tanya, Abraham bukan. Nggak, dengerin dulu. Iya nanti itu. Nah, muter lagi. di dalam kitab Perjanjian Lama juga dikatakan, Yesaya 44:24, Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan, yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Ulangan 23 nomor 39, menghidupkan dan mematikan. Pertanyaan saya, kalau Yesus mau Anda katakan Tuhan, siapa yang pernah dimatikan oleh Yesus? Ya, oke. Jadi tadi saya tanya, ternyata kamu muter-muter terus. Yes. Saya tunjukin datanya. Siapa yang pernah dimatikan oleh Yesus? Saya ngomong. Ya, kamu baca Al-Baqarah ayat 73. Itu Allah SBT menghidupkan orang mati. Ada, itu kisah Nabi Musa nanti ada. Saya udah banyak coba kisah. dibacakan dulu. Saya pengen tahu. Enggak. Dengerin dulu. Yang namanya Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Sekarang yang bangkit dari kubur itu Tuhan apa hantu? Tunggu dulu. Kan kamu tadi saya tanya di mana Allah SBT menghidupkan orang mati, nggak bisa nunjukin data. Saya bantu. Surat Al-Baqarah 73. Silakan dibaca. Udah Al-Baqarah selesai. Ngapain saya baca lagi? Anda sudah bantu dalil. Nah, Oke, saya bacakan keterangannya ya. tadi Saya Tuhan bacakan. itu menghidupkan dan Kalau kamu nggak mematikan. mau baca, Oke. saya bacakan. Di dalam kitab Ulangan, juga disebutkan. Lah, yang tadi saya sebutkan Anda tambah dalil, jangan ngapain saya jelaskan lagi. Di dalam kitab, dengerin dulu. Di dalam kitabmu Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Anda setuju nggak? Ya, Tuhan Israel Oke. ya, Allah Israel, bukan QS An-Naml 91 ya. Oke. Nah sekarang saya tidak mau berpolemik dulu. Sekarang saya tanya, kapan Yesus mematikan orang? Kamu minta Yesus mematikan, ya? Ya. Oke, saya jawab ya. Sebentar, saya buka ayat Alkitab dulu. Saya kasih pilihan yang mudah. Yesus itu mematikan atau dimatikan? Ya, tunggu dulu, sebentar dulu. Kan kamu bertanya, tapi ditanya nggak bisa jawab. Ya, kamu baca. Baca Kisah Para Rasul 7:59. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Nah, Allah SBT bisa mengambil rohmu nggak? Loh, apalagi ini? Loh, Allah Di dalam SWT kitab bisa Anda mengambil tadi rohmu dikatakan Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kamu itu kalau jawab itu suka lari dari tadi, topik utama pun sudah berlewat, sudah lalu. Nah, di dalam kitab Ulangan 32 nomor 39, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, akulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Itulah yang namanya Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu mematikan atau memang dimatikan? Jawab dengan jujur. Udah, oke, kita buka Alkitab lagi ya. Supaya kita pakai data. Ya, kamu baca. Tadi Anda sudah bawa dalil. Yesus mati, Yesus bangkit dari kubur. Tinggal dijawab, jangan kemana-mana lagi. Matius 20 ayat 28. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan apa nyambungnya? untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Ya, Yesus mati di situ. Iya, memberikan nyawanya. Berarti Yesus itu dimatikan, bukan mematikan. Sementara Tuhan itu salah bawa dalil dia. Dia memberi Yesus nyawanya, dia mati. Aku memberi dan mengambilnya. Memberi dan mengambilnya. Yesus mati nggak? Mati. Mati. Yang mematikan Yesus siapa? Dia kan memberi. Tadi sudah dibacakan. Enggak, yang mematikan Yesus siapa? Gak ada, dia akan memberi nyawanya. Allah. Kacau, dia gak berani jujur. Teos. Kan Ya kan? Nah, perantaraannya, prosesnya digantung di kayu salib. Dipakut tangannya, ditampar wajahnya, diludahi, ditumbak perutnya. Itu prosesnya. Ya, Dia terus mati. kenapa? Ya Yesus- kan? Nah, Kenapa Isa siapa nggak yang mati? mematikan dia ketika Kenapa Isa nggak siapa mati? yang mematikan dia di atas kayu Ya, salib? tadi kamu kan ngakuin Yesus mati. Isa kenapa nggak mati? Dia nabi yang hebat, mengalahkan Tuhanmu yang koet. Yesus Dia diakui mati, tapi Isa nggak diakui Nabi aja nggak sampai mati. Lah ini Tuhan mati. Nah, loncat lagi. Ya. Oke, kembali. Jadi siapa yang mematikan Yesus di situ yang menggantung di atas kayu salib? Yohanes 10:18. Ada 10. Yang menyalib Yesus siapa? Yohanes 10:18. Makanya dibaca. Oke. biar tahu. Yang memaku tangan Yesus siapa? Ya. Oke, di dalam kitabmu salah satu pelaku adalah yang namanya Longinus, dia yang menusuk perut Yesus. Yesus mati kan? Ya, Isa nggak mati. Oke. Nah, itu. Aduh. Mana yang benar coba? Kenapa ini Kang? Kira-kira mana yang benar? Aman, Yesus lanjut mati, aja. Isa nggak mati. Mana yang benar? Kena peringatan. Loh, Nggak apa-apa. Anda aman, kalau lanjut dalam aja. Al-Quran level nabi aja di dalam Islam dia tidak dikutuk, dia tidak mati di atas kayu salib karena salib itu lambang kutukan. Nabi kami mulia. Lah Anda Tunggu, imani sebagai Tuhan kenapa Isa terkutuk? nggak mati? Masa punya Tuhan terkutuk? Koplak Yang kali. melihat Isa nggak mati itu Udah siapa? kembali kan bahwa Macet. innalillahi wa Kan inna kamu ilaihi tadi raji'un. bilang Yesus Bang, dicucuk lambungnya oke. mati. Yesus mengakui Wahyu 17, 18, 19. Yesus bilang begini, lihatlah aku yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Pengakuan Yesus, dia mati. Loh kenapa Isa nggak mati? Lah kan dia Coba. tidak disalib. Oh dia tidak disalib ya. Ketawanya kayak babi lagi nangis ya. Yesus lu tidak ketawanya disalib. lu ketawanya kayak babi lagi nangis lu. Yesus tidak Babi lagi disalib. nangis ketawanya kayak gini nih, mirip nih sama nih. Kayak Ya. babi lagi nangis nih Ya ketawanya. kamu lihat ya. Markus 16 ayat 21 sampai 23. Yesus bilang yang menolak penyalipan adalah iblis. Nah itu. Lah iblis sendiri yang ingin Yesus disalib, loh dikoplak. Yesus bilang, Allah mau menolak penyalipan enggak? Penebusan enggak? Lah yang ingin Yesus mati di atas kayu salib siapa? Iya, Allah mau menolak penyalipan enggak? Yang ingin Yesus mati di atas kayu salib itu siapa? Yesus bilang, Aduh, lihatlah aku kasihan yang kali telah jadi OTD mati, ini. Bawa bangkit dan narasi hidup dibantah kembali. lagi, bawa narasi dibantah lagi. Aku adalah yang kembali awal dan yang kepada akhir. firman Tuhan tadi. IS Al-Hadid Kembali 3. kepada firman Tuhan yang tadi. Kembali kepada firman Tuhan yang tadi. Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Saya tanya, apakah Yesus itu mematikan atau dimatikan? Kan udah dijawab Yohanes 10:18. Ya, Yesus Dibaca itu dulu, dimatikan dibaca atau dulu. mematikan? Ya, saya bacakan Yesus ya. itu supaya Yesus itu mati atau mematikan? saya bacakan dulu supaya di bawah Enggak, itu saya benar. tanya, Yesus itu mati enggak? Iya, Yesus itu mati enggak? Makanya saya baca Ya berarti datanya. bukan Tuhan. Tuhan itu yang mematikan, bukan yang dimatikan. Yesus Koplak. mengatakan ia berkuasa memberikan dan mengambil kembali nyawanya. Nah, mati enggak dia? Mati enggak dia? Mati. Yang mati bukan? Yang mati Tuhan Yesus.
Ya berarti Tuhan mati. Tuhan yang benar itu yang mematikan, bukan yang mati. Koplak. Ya kalau Yesus nggak menunjukkan kematian, bagaimana dia menunjukkan kuasanya mengalahkan kematian? Yang mati itu bukan Tuhan, Koplak. Oh, bukan Tadi Tuhan. kitabmu. Siapa yang mati? Ulangan 32 nomor Ya, yang mati 39. bukan Tuhan Yesus, itu ya. yang Siapa? mematikan, bukan yang metong. Ya, yang mati bukan Yesus, terus siapa yang mati? Turun dulu aja ya. Ya, yang mati siapa kalau bukan Yesus? Yesus saja sudah mengakui, lihatlah aku yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Iya, macet ya. Gini. Diam Rudy. Yang luar biasa, tadi lu ngakuin yang mati itu siapa? Kejam. Loh, Rudy. Kamu baca Wahyu 17, 18 sampai 19, dibaca dulu. Apa yang mau dibaca? Yo, saya bacakan. Wahyu 17, 18, 19. Yesus berkata begini, lihatlah aku yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang mati siapa? Tuhan Yesus. Tuhanmu mati? Iya. Oke, berarti yang kamu sembah pernah mati? Ya, yang saya sembah. Iya, memang dia pernah mati, mengalami. 1 Timotius 6 nomor 16, dia Allah yang tidak takluk kepada maut. Ya, Yesus mati selamanya enggak? Alif. Yesus mati selamanya enggak? Kayak nabimu. Lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Nabimu bisa bangkit enggak? Oke. Lah, yang bangkit dari kubur itu hantu. Oh, hantu. Apa perbedaan hantu dengan Tuhan? Coba apa perbedaan hantu dengan Tuhan? Dalam konsepmu sama-sama roh. Oh, sama-sama roh. Roh ada berapa? Macet. Nggak tahu. Dalam keyakinanmu Muhammad Tuhan ditanya itu tentang roh. dia bilang, Dalam keyakinanmu Tuhan itu hanya roh. sedikit. Mana tadi tentang kembali roh. lagi ke poin yang tadi. Kembali Ya, ke roh poin ada yang berapa tadi. dulu? Kita edukasi Dalam nih. kitab Ulangan mau Roh mana? ada berapa? Kita Udahlah, edukasi nih. diikutin Kita aja. edukasi. Roh ada berapa? Coba dijelaskan. Roh itu ada berapa? Satu roh Tuhannya Kristen, satu iblis yang diimani oleh Kristen. Ada dua tuh. Ada roh iblis, ya kan? Ada roh Tuhan. Itu dalam konsep Kristen, sama-sama roh. Kristen Tuhannya roh, iblis juga roh. Itu punya Kristen, makanya sulit membedakan. Saya luruskan. Yang mana yang Tuhan, mana yang hantu. Roh itu ada dua. Roh kudus itu yang berasal dari Tuhan, roh jahat dari setan. Orang-orang yang tidak memiliki sama-sama roh nggak? kudus, Sama-sama sebentar roh nggak? dulu. Saya jelasin Sama-sama dulu. roh nggak? Iya, orang-orang Sama-sama yang roh tidak nggak? memiliki roh kudus tidak memiliki Tuhan. Rohnya itu mati. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 3 ayat 3 harus dilahirkan kembali. Ketika kita tidak Sama-sama roh nggak? kembali, kita tidak bisa melihat roh kita, tidak bisa kembali ke Tuhan. Itu syaratnya. Aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, Sama-sama roh nggak? engkau Tuhanmu dengan tidak bisa iblis. masuk dan melihat Sama-sama roh nggak? kerajaan Allah. Yesus Sama-sama sudah roh katakan. nggak? Ya, orang yang tidak, Yesus kan bilang sama orang Yahudi, iblislah bapamu. Karena mereka tidak memiliki roh kudus. Ya berarti Tuhanmu sama dengan iblis kan? Ya, mereka kan tidak memiliki roh kudus. Nah sekarang Ya, yang kamu menginginkan punya roh Yesus kudus mati di nggak? kayu salib Coba. siapa? Kamu punya Yang roh kudus menginginkan nggak? Yesus mati di kayu salib siapa? Ya, muter lagi. Coba kamu punya roh kudus nggak? Kok muter lagi? Tadi kan bilang Lah, dari roh. mana kau punya roh kudus? Kau punya adanya hantu suci. Nih contoh nih. Ya, saya jelasin, Nih contoh. ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis minta disembah di Gimana situ. cara ngebedainnya? Ya. Matius 4 ayat 8. Iblis memperlihatkan kenikmatan Sebentar dulu. dunia. Sebentar Surganya dulu. menjanjikan Sebentar kenikmatan dulu. dunia. Yang Makanya dia membawa menyatakan, Yesus ke padang Yesaya gurun siapa? 14 ayat Jawab. 14. Yang membawa Yesus ke padang gurun siapa?
Tunggu dulu. Ya, kita bicara. Saya Kamu tungguin. bawa topik itu. Yang membawa Yesus ke padang gurun siapa yang membawa Yesus? Harus kita jelaskan Matius 14 sampai selesai supaya tahu. Itu baru satu. Yang membawa Yesus ke padang gurun siapa? Iblis mencobai Yesus. Iblis. Lalu untuk dicobai oleh iblis. Lalu iblis bilang, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau Dalam Lukas sujud 4 menyembah di dalam aku." ini gara-gara sama di dalam Lukas 4 yang membawa Yesus dikatakan sebagai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sama iblis sama. Orang yang Kau tidak bilang yang membawa. Kau bilang yang membawa Yesus ke padang gurun 1 Korintus iblis. 3. Terus di ayat lain dikatakan yang membawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. Iblisnya juga roh, sama-sama roh. Makanya sulit membedakan antara Tuhannya dengan iblis karena sama-sama roh. Roh Kudus, roh yang menghidupkan. Rohmu yang mati itu dihidupkan, diaktifkan kembali. Makanya kalau dia Roh Kudus itu tinggal di Ini dalam mana lagi tubuh lah, kita, Oten. tubuh orang Kristen. 1 Korintus 3, 16 sampai 17. Dia tinggal sebagai penduduk di dalam hati orang Susah ini percaya. Oten, ini nggak ada ilmu, main loncat Yohanes sana sini aja 14 ayat diskusinya. 17. Diikutin Sebab terus tubuh lo makin mereka nyungsep adalah jadi. rumahnya. Pakai data, bukan omon-omon. Gitu. Oke. Kalian kan nggak punya Yang Roh Kudus, membawa nggak punya Yesus ke Tuhan. padang gurun siapa? Ya. Yang membawa Itu Yesus ke lagi, padang kan gurun sudah siapa? dibilang. Dia dicobai tapi tidak bisa. Siapa? Di situ iblis minta disembah. Matius 4 ayat 9. Saya Siapa tanya minta yang disembah? membawanya Ayo. siapa? Tuhannya siapa yang, Yang minta membawanya disembah? siapa? Ya muter-muter saudara. Tuhannya Bani Israel. Tuhan siapa Tuhannya yang Bani menjanjikan Israel. kenikmatan dunia? Matius 4 ayat 8. Itu lanjutannya Matius 4 ayat 8. Angel lompat terus. Ya, dia Yang membawa menjanjikan Yesus ke padang kenikmatan gurun dunia. siapa? Matius 4 ayat ke-9. Yang membawa Yesus ke padang gurun siapa? Yesaya 14 Yang ayat membawa Yesus ke 14. padang gurun siapa? Muter-muter ya. Hei, Jadi lo Alkitab kok itu sudah muter-muter dari tadi nanya mewarning. yang membawa Yesus ke padang gurun siapa? Iya, kan iblis mencobai dia, tapi tidak bisa Iblis. dicobai. Isa Al-Masih tidak bisa dicobai setan. Bagaimana? Karena dia itu yang mengusir setan. Padahal di dalam kitab Lukas yang membawanya Roh Kudus. Lalu dicobai oleh iblis, sama-sama roh. Ternyata Roh Kudusnya dikatain iblis, kopla kawaten. Ya. Roh Kudus Itulah mana kenapa bisa? saya bilang Roh karena Kudus sama-sama dicobai menuhankan iblis. roh. Bisa? Coba. Karena sama-sama menuhankan roh, akhirnya tidak bisa dibedakan. Iya. Mana yang Tuhan, mana yang hantu. Ya, kita bukan menuhankan zat yang maha suci yang di Ka'bah. Footnote Al-Fatihah, ya. Beda roh dengan zat itu Iya, loncat lagi. Roh Ini itu loh, hidup. ini loh sulitnya Zat itu membedakannya. mati, Konsep nggak punya imannya roh. aja berlawanan, apalagi ke Al-Quran. Itulah kenapa saya bilang tadi konsekuensi dari menuhankan roh, jadinya kalian itu terperangkap dengan sebuah narasi. Mana Bahkan di dalam 1 Korintus. Nah, Kan contoh. Oke, saya kasih dalil. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu agar selamat harus diserahkan kepada iblis. Nah, iblis ini roh atau bukan? Roh. Nah, Kenapa? terus iblis penyelamat nggak untuk Kristen? Ya tidaklah, iblis kan yang malaikat Israel. Nah itu, coba kau baca ayatnya, coba kau baca. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu agar selamat di hari Tuhan rohnya, maka tubuhnya harus diserahkan kepada iblis. Ya, Iblis roh sekarang- atau bukan? Ya, rohmu diserahkan kepada siapa? Malaikat Loh, pencabut saya nyawa kembali kan? kepada Tuhan. Malaikat pencabut nyawa itu iblis. Jadi rohmu itu dipegang oleh malaikat Israel. penyebut nyawa iblis. Bukan Makanya rohmu nggak bisa kembali ke Tuhan. Nih, dengerin. Kalau mati disebut Dengerin. halal pun 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Terbunyi ayatnya, orang itu harus dalam nama Yesus kan, harus diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Nah, di situ orang agar
nanti di akhirat itu, maka orang itu harus diserahkan kepada siapa? Rohnya diserahkan ke Yesus kalau mau selamat. Orang itu, orang yang masih hidup ada rohnya diserahkan kepada siapa? Orang yang mati, ya orang Kristen rohnya kembali ke Tuhan Yesus. Orang hidup, woi. Saya bacakan dari tadi dalilnya, kau sendiri yang membantah. Aduh, 1 Korintus 5 nomor 5 kau baca. Kalau kau memang tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Ya, saya bukakan silakan juga ya. dibaca di Ikro. Oke, Ya, sebelum saya dicekik, baca. 3 kali Orang sampai itu metong. harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. 1 halaman 178-79. Iya, Muhammad dicekik hampir iya metong. dia mulai Ya. lompat-lompat. Ya kalau Nah ini Kan rohnya dia ini diambil saya tampilkan nih. malaikat pencabut nyawa. Ini saya tampilkan nih, saya tampilkan nih. Saya tampilkan nih. Nih. Orang itu harus diserahkan kepada siapa? Baca aja. Enggak, ini loh, udah saya bilang dari tadi. Anda berani nyebut nggak di sini? Diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Terus? Agar rohnya diselamatkan hari Tuhan. Kan yang binasa tubuhnya. Iblis ini roh atau bukan? Iblis, ya roh lah. Roh. Nah, roh ini Tuhanmu roh atau bukan? Roh. Udah. Berarti Tuhanmu yang iblis, yang roh itu penyelamat di hari Tuhan, bener gak? Roh Kudus kan penyelamat. Nah ini di sini dikatakan, nih agar orang itu selamat di hari Tuhan, maka orang itu harus diserahkan kepada siapa? Kepada iblis. Ya sudah, iblis Yang roh, binasa itu apa? Tuhanmu. Yang binasa apa? Tubuhnya. Iya, rohnya binasa enggak? Lah, kan rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Ya rohnya jadi ya yang diselamatkan kan rohnya. Jadi Nah, kalau iya, maka agar selamat yang jadi penyelamat di sini siapa? Yang jadi penyelamat di sini siapa? Ya penyelamat ya tetap juru selamat. Kan, loh, ini siapa di sini? Kan tubuh rohnya kan diselamatkan. Iya, setelah diserahkan kepada siapa? Iblis, tubuhnya binasa. Ya udah, berarti iblis yang menyelamatkan kan? Oh, iblis yang menyelamatkan. Gimana iblis bisa Nah, ini menyelamatkan? kita mau yang bilang. Di mana Nah, iblis bisa ini apa di sini? Di sini apa? Agar selamat rohnya di hari Tuhan, orang itu diserahkan kepada siapa? Sudah dicampakkan ke dunia. Lah ini contohnya, ini contohnya Kristen mempersembahkan manusia kepada iblis. Bersama nabi palsu. Itu di sini iblis. agar selamat rohnya di hari Tuhan, orang itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada iblis tubuhnya. Nah, iblis berarti penyelamat bagi orang Kristen. Iblis adalah roh, Tuhannya Kristen roh. Udah cocok, Tuhannya iblis. Gimana? Roh kudus dengan roh jahat sama. Silakan Aigol, gantian. Udah capek dia muter-muter dari tadi. Roh jahat Ganti dengan roh gua, kudus kok sama. Ente ini ngarang loh. Itu sama itu. Tuhan keluar jadi roh dusta. Kan roh dusta rohnya Tuhan. Kamu itu nggak tahu kan roh ya. Makanya sudah saya bilang dari tadi, dari awal. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Roh jahat sama roh dusta itu sama aja. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut Ya, semua LSPT kan suka mendustai. Mau ditunjukin datanya. Jadi di dalam Bible Allah nggak ada bedanya menyesatkan. antara roh dusta, roh jahat dengan roh kudus. Ya. Aku mau tanya samamu, Rudi, mau tanya samamu, bagaimana cara orang berdosa masuk surga? Coba jawab. Kan udah dibilang Yohanes 3 ayat 3. Oh salah. Apa katanya di situ? Salah. Katanya apa? Coba. Oke, cara orang berdosa masuk surga. Ini baca. Ya kamu baca aja. Baca. Apa caranya? Mana? Kamu baca. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau ada orang berdosa, rohnya diserahkan kepada siapa? Orangnya berdosa rohnya. Syarat keselamatan itu Yohanes 3 ayat 3. Kalau ada orang berdosa, rohnya itu diserahkan kepada siapa? ngarang-ngarang. Ya, orang Kristen itu Kalau sudah ada orang dibaptis, itu syarat keselamatan. Yohanes 3 ayat
rohnya diserahkan kepada siapa? Kamu ulang-ulang dari tadi, syarat keselamatan harus kamu tahu. Muter-muter kadrun. Ya kalau orang berdosa diserahkan kepada malaikat pencabut nyawa. Itulah iblis. Nah kalian kan nyawa kalian, roh kalian dipegang malaikat pencabut nyawa. Coba. Pada hari Tuhan. Jadi Ya roh teman-teman, kalian kan bentar dipegang dulu. malaikat pencabut. Nggak bisa kenceng-kenceng. Nah, nggak enaknya jadi Kristen. Dalam Islam kalau kita berdosa kan tobat. Nah, kalau dalam Kristen, kalau orang Kristen berdosa, itu siapa pembantunya? Penolongnya, iblis. Supaya apa? Diselamatkan pada hari Tuhan. Ya kamu kan berdosa masuk neraka karena kamu menyembah Allah yang lain. Allah yang tidak ada yaitu bukan Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Yang kita sembah Ismail Allahnya yang ditolak Ibrahim, Tuhan Kejadian Ishak, 17, Ismail, dan 18 Yakub. sampai 19. Al-Baqarah 133 am kuntum suhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilahu. Soalnya orang itu klaim-klaim Tuhan yang satu, dan dia sesungguhnya orang Muslim. Kita bukan menyembah Tuhan lokal. Kamu bilang Yang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, pada Allah Israel. itu adalah anjing. Allahmu Kita nggak membenci pernah nyembah Israel. Allahmu itu membenci Israel. QS 691 itu membenci Israel. Ya. Kita membenci Israel. Israel dikatakan dalam Yeremia 4 nomor 22 umat yang bodoh dan tolol. Itu loh. Kamu tahu nggak? Ya terus? Ya udah. Kenapa sama? Samanya di mana coba? Yang membenci Israel itu Tuhanmu di dalam perjanjian Oh lama yang ganas. Tuhanku. Ganas. Saya kasih data ya, kamu baca nih. Ini, Ya. kasih data ya. Saya kasih data Satu nih. Yeremia 4. Nih. Kamu lihat ya. Coba saya diperbesar nih, saya kasih data nih, kamu lihat. Baca. Ya. Dikatain apa orang Israel? Nah, coba kamu lihat nih. Nih, kamu lihat nih. Saya kasih data, nah, ya. Ini baca. Sungguh apa? Tunggu dulu. Kamu bilang sama. Saya tanggapin kamu dulu nih. Kamu lihat. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu, iblis. Ya. Ya. Lanjut Bang. Ya. Nggak bisa Kepada perempuan itu, yaitu umat Israel. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Tuhan Allah. Ya. Iblis itu siapa? Iblis Ya, itu siapa? tunggu dulu. Dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Jadi iblis itu membenci orang Yahudi dan Kristen, ya. Itu iblis. Nah, kamu lihat nih. Asariat. Ya, Al-Abayah ayat 6. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahli kitab, ya, orang-orang musyrik masuk neraka jahanam. Mereka kekal, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi iblis ini membenci Yahudi dan Kristen nih, ya. Ini kamu lihat nih. Allah membenci Yahudi dan Kristen. Gantian ya. Kamu jangan ngomongin iblis. Jadi Allahmu itu si ular tua. Iya. Allahmu si ular tua, ya. Si ular tua itu membenci Yahudi dan Kristen. Kamu baca, saya kasih data. Ya. Nah, surat Al-Abiyah ayat 6. Kamu baca tuh. Udah. Al-Bayinah ayat 6. Udah. Ia membenci Yahudi dan Kristen. Masa kau bilang sama Tuhanmu? Ngarang-ngarang. Allahmu mengutuk Yahudi jadi kera. Iya, saudara-saudara. Dengar.
ngomong-ngomong tentang iblis, orang Kristen nggak akan selamat kalau nggak ada iblis. Ini, baca. Enak aja kita buka Lukas 22 ya teman-teman ya. Lukas 22. Sabar ya, saya ada jemputan ya, saya pergi dulu ya sebentar ya. Walah, penyembah iblis. Kabur penyembah iblis ini. Ini ya, penyembah iblis nih, dengerin baik-baik. Kalau nggak ada iblis yang memasuki Yudas, apa di sini? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Untuk apa? Untuk menyalibkan Tuhanmu. Yang berujung apa? Berujung kepada keselamatan. Itu yang pertama. Gara-gara iblis Kristen diselamatkan. Nah, terus orang Kristen yang berdosa, kita buka dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Dikatakan apa? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dor. Enak nggak tuh? Terus dia kalau bilang Allah membenci Yahudi dan Nasrani, oh enggak. Karena ketika Nabi Muhammad datang, mereka tidak beriman. Makanya dalam surat Al-Bayyinah dikatakan bahwa ahli kitab itu finan nari jahannama khalidina. Enggak, emang tepatnya di neraka kekal selama-lamanya. Tapi Allah tidak pernah mengatakan orang Israel sebagai umat yang seperti ini. Kita buka Yeremia 4:22. Yeremia 4:22. Apa yang dikatakan Allah Israel kepada orang Israel? Sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak. Bahasa Tuhan ini luar biasa. Selain mengatakan orang Israel seperti ini, dia mengatakan orang di luar daripada Israel itu sebagai, ini Tuhan lokal yang ngomong, Matius 15:26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada, itu dia kelakuan Tuhanmu. Gitu. Halo Pak Pendeta Yunus. Silakan Pak Pendeta Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Pendeta, Bang Erik ada info apa Bang Erik? Kenapa Bang Erik? Izin Ya. saudara-saudara semua yang ada di Komal, yang ada di bawah juga ya. Ya. Saya dapat kabar terbaru bahwasannya saudara kita Riko Mu'alaf yang menjual cemilan-cemilan itu, beliau sekarang sedang mengalami yang namanya sakit gula darah yang tinggi, sehingga kakinya tadi kelihatan bengkak, saudaraku semuanya. Ya, di sini mumpung ada Ustadz Alif sebagai ketua umum, dan saya memohon lah sama Pak Ketum, gimana caranya gitu solusinya agar kita bisa meringankan beban beliau. Saya takut ada pihak-pihak yang mengambil mengambil kesempatan dalam hal ini. Ustadz Alif, saya takut karena beliau kan statusnya kan mu'alaf, kan pernah Kristen. Saya takut ada orang-orang yang mengambil kesempatan ini, Ustadz. Jadi teman-teman, izin ya, kalau memang mau berbagi, saudara kita yang bernama Riko Mu'alaf, beliau lagi butuh yang namanya untuk biaya perobatannya. Beliau memang tidak, ya kita katakan beliau memang orang yang kurang mampu ya. Maaf ya, bukan saya yang kurang mampu. Sudilah kiranya teman-teman semua, saudara-saudara semua memberikan menyisikan sedikit ya, rezekinya, hartanya buat saudara kita. Nanti Kang Kian, siapa yang kira-kira bisa di DM nomor rekening atau rekening API atau gimana Kang? Ustadz Alif, gimana Ustadz Alif? Mohon Ustadz Alif. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bang Erik. Begini sebelumnya ya, kita memang kalau mau melakukan sesuatu pasti ada yang namanya ranah musyawarah dulu. Tapi ini satu kabar yang perlu jadi perhatian juga untuk kami. Boleh begini, alhamdulillah kita juga ada beberapa anggaran. Nanti biar tim kita akan coba menghubungi Bang Riko, apa kabarnya dan hal apa yang mesti kita bantu. Insya Allah nanti akan coba kita lakukan. Terima kasih atas info ini ya. Nanti kita juga ada tim hubungi dia sejauh mana, dan insya Allah nanti coba dari pihak yayasan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pihak yayasan. Itu mungkin nanti akan saya coba cari infonya ya, seperti itu.
Dan Bang Riko ini memang sejauh ini juga kami sudah mengenal dia, bisa dikatakan dari 2018-19 ya. Mengenal dia dari dulu seperti apa dan bagaimana kan gitu, sampai dia ada jualan dagang cemilan dan seterusnya. Jadi berkaitan dengan ini, nanti kita ada tim coba hubungi dia dan kita insya Allah siap melakukan yang terbaik. Gitu aja Bang Erik. Ya, terima kasih Ustaz Alif. Ya, mudah-mudahan saudara kita terbantu. Kita ringankan beban beliau ya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Alif, terima kasih banyak saya. Terima kasih banyak. Ya, saya izin pamit Kang Kian Santang, mungkin saya mau menggaungkan ini di komal-komal saudara kita yang lainnya. Kang Kian Santang. Siap. Yuk. Ya. Lanjutkan terus perjuangan, semoga mu'alaf lah Pak Yunus. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus kabur. Ini ada Zaka. Selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen apa Oten Bang? Kristen. Oh Kristen, baik. Silakan kalau mau diskusi. Saya tertarik dengan perkataan Pak Ustadz Goldian ya. Udah Ustadz atau iya, Ustadz Goldian. Betul. Udah Ustadz. Belum. Ingat Al-Baqarah 10 Pak Ustadz. Ada di sini. Ya. Saya bertanya, Anda Ustadz atau bukan? Biar saya tahu manggilnya. Panggil itu. Bukan. Oh, udah, tadi Anda katakan iya, sekarang bukan ya. Terima kasih semua menonton. Ada Ustadz Alif. Udah. Ya, Ustadz untuk Kristen. Betul. Ustadz Kristen. Udah. Begini Pak Goldian, Anda mengatakan ada peran iblis dalam penyalipan. Orang Kristen yang ngomong. Kamu tadi mengatakan itu benar atau bukan? Bukan yang ngomong. Yang ngomong siapa? Bibel. Oh, begitu. Suara siapa? Mengaku sudah Ustadz untuk Kristen. Suara saya. Gua paling gak suka kalau ada orang ngomong dia bilang, emang lu siapa di sini? Gua paling gak suka, jijik gua sama orang kayak gitu. Udah. Jangan dibawa ajaran kafirnya ke sini kalau mau diskusi. Udah. Silakan Anda begitu terus, orang menilai kok. Iya, orang menilai kok kelakuan lu itu kayak gimana di sini. Nggak usah sok-sokan lu di sini lu. Ah, emang lu siapa? Nggak siapa saya. Ya udah, makanya gak usah sok ngatur lu di sini lu. Mau apa lu? Saya nggak ngatur kok. Di mana saya atur? Saya persilakan Anda kok bikin kayak gitu kok dibilang ngatur. Gimana ini? Bagaimana Pak Ustadz Goldian? Anda mengatakan itu tadi, membacakan itu bernarasi ada peran iblis, ya? Bibel yang ngomong. Ya. Ajarkan dulu saya makna atau arti dari surah Al-Hijr ayat 39. Al-Hijr 39. Iya, apa yang ditanyakan? Saya belum bertanya. Saya mohon ajarkan. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Ia berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan terasa indah bagi mereka di bumi dan akan menyesatkan mereka semua. Kenapa? Kalau ada mantap, contohnya menuhankan Yesus dianggap indah itu. Jika ada saya bawa terjemahan dari NU ini saya ambil dari yang resmi, terjemahannya tidak begitu, apakah salah? Enggak salah. Oke, saya baca terjemahannya ya, boleh? Ini pakai dalam kurung saya pakai nggak? Pakai aja boleh. Oh iya, soalnya kan kosakatanya banyak, ada juga dalam kurung, jadi saya harus tanya dulu gitu ya. Iya, dalam kurung itu kejujuran Al-Quran yang tidak ada di ayat, makanya dibuat dalam kurung. Kalau di Bible kan semuanya nggak ada dalam kurung, makanya itu jadi rancu. Iya, daripada di dalam rahim Maria itu Tuhan. Iya, terserah Anda, terserah. Iya, daripada di dalam rahim. Kok Tuhan dalam rahim? Saya percaya kok ada hadis yang mengatakan menjaga lisan. Jadi iya, jagalah lisan dan jagalah Tuhan yang benar ya. Jangan sampai Tuhan di dalam rahim. Masa Tuhan dalam rahim? Wah, boleh saya teruskan? Boleh, silakan. Oke. Jangan sampai menuhankan orang yang pernah di dalam rahim. Sudah. Bagaimana sih Anda? Anda sudah menyuruh saya meneruskan, tapi Anda bicara terus. Bingung saya. Boleh saya teruskan membacanya?
Boleh lanjut. Ia dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan dalam kurung kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Apakah terjemahan ini salah? Benar. Benar. Siapa di sini yang menyesatkan? Allah. Anda sudah membenarkan loh. Yang menyesatkan iblis siapa di sini dinyatakan? Allah. Terima kasih, saya izin turun. Anda sudah bawa kitab saya. Anda sudah mengaku ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya dekat. Terima kasih pengakuanmu, Goldian. Rendah sekali argumenmu, Bang. Izin Rendah tolong. sekali Saya argumenmu, tidak Bang. bernarasi loh. Saya tidak bernarasi seperti Anda. Saya cuma bertanya. Ya, jadi kalau di kalian itu yang menyesatkan itu ada yang lain. Jadi ada pencipta lain daripada Tuhan. Kalau di kalian itu ya, aduh, koplak. Kenapa ngamuk-ngamuk? Santai. Mereka santai. Kang santai. Di dalam Al-Quran, Allah emang menyesatkan yang dia kehendaki. Nah, dia nggak baca Bible. Tuhan mereka juga menyesatkan. Ini yang pertama. Baca ya. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Kristen. Allah. Theos yang mendatangkan kesesatan. Kok nggak dibaca? Kok malah kabur itu? Kedua. Ini ya. Dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22, yang tukang dusta dan masuk ke dalam mulut Nabi itu rohnya siapa? Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini kan roh dusta, roh Tuhanmu. Selain tukang nyesatin orang, Tuhanmu jadi roh dusta. Kok nggak dibaca Biblemu? Kecuali lu bukan Kristen. Tanya, aku jawab versi Islam. Ya emang Allah punya kehendak atas hal itu. Kehendak apa? Akan menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Yaitu orang yang sudah sesat. Contohnya siapa? Orang yang menyembah makhluk, yang bangkit dari kubur, ternyata dia adalah si iblis. Di situ kabur. Ada yang bilang tadi, otakmu Goldian, baca ayatnya sini naik. Gua tanya, siapa yang menyesatkan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11? Siapa? Bukannya Tuhanmu? Siapa? Yang tadi dibacakan di dalam Bible, bukannya Tuhanmu. Terus dalam 2 Raja-Raja 22, siapa yang datang jadi roh dusta? Tuhanmu atau iblis? Bisa nggak jawab? Kalau kau ngaku bro, itu Tuhanmu, rohnya Tuhanmu. Kok ketika Allah berfirman, Dia itu tadi mau jadi pembela iblis. Lah iya. Itu permintaan iblis juga. Ini baca ayat 36-nya. Kau baca baik-baik, kata Allah apa? Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Penangguhan untuk apa? Ketika iblis ingkar, gak mau sujud kepada Nabi Adam tatkala Allah memerintahkan itu. Lalu Allah mengiyakan, oh ya udahlah. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Qala fa innaka minal mundorin ila yaumil waqtil maklum, sampai hari yang telah ditentukan. Kapan itu? Kiamat. Qala rabbi, dan iblis berkata, qala rabbi, dan iblis berkata, oh Tuhanku, bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uzayyinahum ajma'in. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu permintaan iblis dan dikabulkan oleh Allah. Gak tiba-tiba dia datang jadi roh dusta.
Itu kan kerjaan Tuhanmu, Plok. Gitu. Fadol yang lain. Enggak, gue setuju itu. Yang menyesatkan di situ Allah setuju. Nah, kalau ada makhluk lain atau orang lain yang bisa menciptakan kayak kejahatan, terus menciptakan penyesatan, berarti ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Bapa kalau di sana ada pencipta lain. Nah, pagan ini. Kalau ada pencipta lain berarti pagan. Teman Kristen menyerangnya nggak profesional ya, sangat primitif sekali. Udah gitu kabur langsung gitu doang. Takut. Dia itu di sini mau jadi pembela si iblis. Iya, betul. Dia mau menjadi pembela si iblis. Cuman dia kalau dibahas lebih jauh, maka dia akan bingung. Oh iya ya, kok jadi saya jadi lawyernya si iblis kan gitu. Itu kan jelas ketika iblis membangkang menolak dari apa yang Allah perintahkan, maka sebenarnya di situ iblis itu tersesat. Ya kan? Allah hukumi dia sesat. Nah, ketika dalam terjemahan lain dia katakan bahwa karena engkau menyesatkan aku, kan gitu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa karena engkau memutuskan bahwa aku sesat. Poinnya itu sama, bahwa dia iblis memilih jalan sesat. Al-Quran menyebutkan bahwa innallaha la yahdil qaumal fasikin, qaumad dolimin, kan gitu, qaumal kafirin, orang-orang bahkan manusia yang memilih jalan kekafiran, kefasikan, kedoliman, maka dia tidak ada petunjuk bagi orang tersebut. Ini manusia, apalagi iblis. Iblis yang manusia makhluk. Ketika Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam, diperintahkan untuk sujud dalam konteks penghormatan, dia menolak. Dia membantah. Dia merasa lebih baik karena dia katakan apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka di situ karena dia menolak perintah Tuhan, dihukumi tersesat. Dihukumi tersesat, maka dalam terjemahan NU online yang tadi dia angkat, dikatakan karena engkau menyesatkan aku. Kalau Oten gak mau iblis ini sesat, ya berarti dia ingin membela iblis. Benar kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itulah Oten. Oke, lanjut. Lanjut lagi aja, Pak. Otennya bentar-bentar banget naiknya, Iya loh. Kadang bingung sama Oten itu. Al-Quran yang sudah jelas kebenarannya, jelas tuh kebenarannya, fakta kebenarannya. Tapi dia berusaha untuk memutar kebenaran itu dibikin sebuah ambigu. Ya kan gitu. Itu digiring tuh nggak bisa. Lah sekarang masalahnya gini, jangankan ke Al-Quran, kita tidak asing. Oten ke kitabnya aja, itu dipelintir isi ayatnya. Apa yang tertulis, apa yang dijelaskan. Wajar. Itulah kebiasaan mereka. Makanya di sini kita kadang sering mempertahankan itu biar dia sadar. Atau minimal oten-oten yang menyimak, yang tidak pernah membaca, dia tersadarkan. Oh, selama ini salah dalam memahami. Gitu teman-teman. Jangan suruh lanjut lagi, gantian. Iya. Ayo buat teman-teman botol Oten, silakan naik lagi. Jangan kayak siapa tadi namanya? Meka siapa? Rendah banget narasinya, cuma gitu doang. Bisanya cuma gitu doang. Nah, kalau lu telisik, kalau lu telaah, kalau ada penyesat lain ya, yang menyesatkan iblis, berarti ada pencipta lain selain Tuhan kalian. Nah, ini dipakai nih. Kalau ada pencipta lain selain Tuhan kalian, berarti pagan. Berarti ada yang maha kuasa dong. Ada yang maha kuasa lain selain Tuhan kalian. Betul nggak? Ada yang maha kuasa lain loh selain Tuhan kalian.
Nah, Ya, kalau di Yesus kita kan enggak. Yesus kan tidak maha kuasa. Oh iya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa ya. Lah tadi itu dia katakan yang mematikan, yang mencabut nyawa itu kata dia iblis. Iya, iblis. Bukan Tuhan. Dia imani Berarti tadi ada- si Oten siapa tuh yang berpolemik tuh? Nah, sementara iya. di dalam kitabnya Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi dia katakan dalam konsep imannya yang mematikan itu iblis. Iya. Tuhannya Berarti iblis dia kalau gitu. mengatakan Tuhannya iblis. Kacau Oten ini. Ya, yang penting mereka menyembah iblis saja, mereka mah udah. Emang pagan ini susah ya di ininya ya. Kalau udah kena doktrin pagan, ya pagan, selamanya akan pagan. Narasinya rendah banget itu, kayaknya sekolahnya belum lancar itu, belum lulus. Nyampe gerbang, balik lagi. Nggak nyampe kelas tuh, nyampe gerbang, balik lagi. Cuma pengen gitu doang, disangkanya keren kali, disangkanya. Ya jadi bahan ketawaan kita lah, yang kayak gitu-gituan mah. Aduh, kurang jauh lu mainnya guys, kurang jauh. Dikit lagi. Masih jauh sih, nggak dikit lagi sih. Kelasnya itu masih beda, kelasnya itu. Masih belum nyampe lah. Masih belum nyampe. Belajar lagi ya. Kalau mau bikin polemik, dan bermain di dalam kata-kata, masih jauh, masih rendah. Ininya masih rendah nih. Ya, masih rendah. Akhirnya apa coba? Jadi bahan apa? Bahan ketawaan, tapi enak kita ada lawakan. Ketawa berjamaah guys, kita ketawa berjamaah. Ya. Ketawa itu ibadah. Ngetawain orang yang dungu juga ibadah, kalau menurut saya ya, ibadah. Orang dungu itu wajib diketawain. Itu ini maksudnya dengan tujuan untuk membungkam kedunguannya. Karena dalam konteks keterangan kan at-takabaru liman takaburo sodakoh. Jadi kita membungkam ketakaburan seseorang dengan cara kita meninggikan posisi lebih dia dengan tujuan membungkamnya itu sedekah. Oke. Ya, buat teman-teman Oten silakan naik ke atas ya. Ini ada nih. Assalamualaikum. Anjani. Oke. Ayo teman-teman Oten, jangan lupa di tab-tab layar posting ulang dan di share-share ya. Laporannya juga digas ya, biar komalnya kuat. Ayo, tikus naik sini tikus. Tikus itu si Peri, Kang Chan. Oh, bukan, itu Malaysia. Bedanya kalau yang Pak Peri itu agak gila, ini agak tidak waras lagi. Iya, Malaysia. Tadi sama saya tadi dia. Alasan kenapa teman-teman Kristen yang tadi itu dia langsung kabur, ada sesuatu yang disembunyikan. Dia ketika menyesatkan ya Tuhan, mereka menyesatkan seperti yang disampaikan oleh Akhi Goldian. Itulah alasan kenapa mereka kabur, dan itu bukan cara yang baik teman-teman. Itu cara yang buruk. Tapi kenapa keburukan itu kalian lempar? Coba kalian lihat ini Kristen nih kalian, orang-orang Kristen tadi itu. Saya menawarkan teman-teman naik, nanya aja, nanya santai, kalian dikasih karpet merah, boleh bertanya. Padahal sudah dikasih karpet merah yang kan Kian Santang ya. Kenapa tak coba kabur kayak orang nyuri tabung gas 3 kilo, tarik ambil lari. Santai, tanya, silahkan teman-teman Kristen, boleh. Kalian kan di gereja nggak bisa nanya, nah boleh di sini nanya. Kasihan di gereja nggak bisa nanya, nunggu seminggu sekali, saat hari Minggu nggak bisa nanya. Nah, kalian boleh nanya di sini, nanya Quran bisa, nanya Bible, sini ahlinya semua.